ngelihat saya sesuatu hal yang nggak bagus, jangan berprasangka. Lihat tetangganya, maksudnya orang pinggirnya yang nggak bagus, jangan berprasangka. Karena 70.000 malaikat nggak ngerti mana yang positif, mana yang nggak positif. Yang penting diamin. Ya orang itu loh, pakai gini. Kita itu belajar, tapi kita ngelirik-ngelirik yang lainnya. Akhirnya jadi doa, ya Allah jadikan dia seperti itu, jadikan dia seperti itu. Ya 70.000 malaikat, mending buat doa yang bagus-bagus. Ya Allah, saya nggak fokus ya Allah. Karena tadi berangkat ada yang nagih ya Allah. Beresin ya Allah, besok malaikat bisa lunas ya Allah. Siapa tahu 70.000 malaikat doain Anda, amin. Besok tahu ada yang datang, nggak usah dibayar, saya yang bayar gitu. Keringanan 10 tahun nggak usah bayar gitu ya. Ada Mas Bayu, ya nggak tahu ya, Allah alam, hanya Allah yang tahu. Oke, ada sebuah video sederhana, coba kita lihat. Sudah lihat semua? Belakang kelihatan? Kalau ini tadi video dilanjutin, yang terjadi apa? Yang terbang bola apa? Bola bowling. Yang terbang bola bowling. Tapi dia mau ngapain? Mau nyundul. Kalau ini diterusin, yang terjadi pasti minimal ya. Pertama apa? Minimal benjol. Kedua gegar otak. Ketiga minimal paling nggak lecet keluar darahnya keluar. Yang paling mungkin ekstrim ya, kepalanya alhamdulillah pecah ya. Ini sama halnya diri kita. Video ini durasinya cuma 30 detik, tapi menggambarkan diri kita sampai umur detik ini. Kok bisa Mas Bayu? Kita tertanam dengan suatu kebiasaan, kita nggak bisa lepas itu. Tanamannya apa Mas Bayu? Dari kecil kita tanamin sebuah hal sederhana ya. Kalau ada sesuatu hal, oh itu rezeki, sesuatu yang kita inginkan, respon kita gimana? Kejar. Langsung. Kadang-kadang royoan, betul nggak? Gak peduli itu teman, saudara, sahabat, siapapun. Proyek, kejar, bareng-bareng. Ini rezeki, royoan. Padahal kalau kita sudah tahu caranya, bola bowling cara mainnya gimana? Grinding, betul nggak? Bola voli cara mainnya gimana? Dribble dulu dilempar. Bola voli? Ya, dipasing atau dicemes, betul nggak? Terus bola bekel? Kelihatan umurnya ini. Bola bekel mainnya kan gini, betul nggak? Semua bola kita tahu cara mainnya, betul? Maka untuk dapetin rezeki yang sudah Allah kasih seperti air bah, kita sudah tahu. Mulai kecil kita diceritain sampai sekarang diingatkan lagi. Rezeki Allah itu seperti air bah yang sudah deres banget, dari atas sampai turun ke bawah. Kalau kita berada di bawah pasti basah kuyup. Tapi saat turun ini tadi, ya banyak faktor yang terjadi. Yang pertama diantaranya saat datang itu rezeki, kita nggak lihat dulu rezeki ini datangnya bolanya apa bentuknya. Kalau bentuknya bola bowling, masa harus disundul? Ya kalau sepak bola disundul. Kalau bola bowling cara mainnya biarin di bawah, dikelindingin, betul nggak? Yang terjadi saat rezeki mau datang kelihatan tuh, wah rezeki bola bowling tapi yang dilihat itu rezeki bola. Kita nggak lihat ini bola bowling. Yang terjadi pokoknya asal kita punya apa kita lakuin. Yang punya jurusnya volley dicemes atau dipasing, kira-kira kalau bola bowling dipasing rasanya gimana? Untung kalau cuma panas. Bola bowling itu beratnya kurang lebih hampir 7 kilo. Apa ya, bahasa Jawanya ditampani atau bahasanya kita tampung pakai tangan gitu. Bola bowling. Yang terjadi apa? Bisa mungkin kesleo, bisa mungkin patah. Sama halnya gitu. Jadi apapun rezeki yang datang, lihat dulu, itu rezekinya bentuknya
cara main saya harus seperti ini. Lihat dulu, gak asal, oh itu rezeki, wah serang, hus gitu. Ya kalau saya sih atau bisa lihat sendiri. Kadang-kadang saya temponya kan saya tunggu dulu. Kalau teman-teman yang mungkin, mohon maaf ya, yang ngikutin di Magnet Rezeki gitu ya. Kayak lihat Mas Bayu kayaknya ada gini nggak, langsung segini enggak, karena saya lihat dulu. Bisa jadi mungkin saya saat ini skala start, bisa jadi. Tapi dari start itu tadi belum tentu saya nggak dapat kalah banyak, enggak. Belum tentu kalau saya kalah start, tapi di situ tuh saya nggak dapat banyak, belum tentu. Karena saya lihat dulu, oh cara mainnya kayak gini. Kayak bola bowling tadi, oh ini bola bowling, jangan sampai bola bowling yang datang kita sundul, bukan malah dapat pusing iya, betul nggak? Makanya yang datang apa, Anda simak dulu. Oke caranya gini. Nah setiap kejadian itu adalah diantara bola-bola yang sudah Allah kasih. Kejadian apa Mas Bayu? Semua yang terjadi di kehidupan kita itu diantaranya sudah perantara-perantara yang itu nanti sudah siap itu kita mau dapetin. Kalau kita pas mainnya dapat. Kalau kita nggak pas jadinya apa? Minimal pusing. Makanya kalau ada kejadian, oh ini kenapa? Nah dulu, lihat dulu, cek dulu. Ini bola apa yang datang dan kita pakai cara apa? Mana tadi saya cerita yang tadi soal ngomongnya tadi harusnya saya dipidana, harus tapi enggak. Saya ngerti, terus kejadian. Saya lihat tuh, ya Allah, ini apa ini ya di sini? Saya melihat semuanya, nggak secara umum. Kalau secara umum sudah pasti jelas itu. Tapi saya melihat sisi lainnya. Oh ini yang diambil. Ya sudah, saya siap. Gitu. Saat siap di situ, seret kejadian, dan saat itu tuh, Mas Bayu, iya. Saya itu Mas Bayu, dia panjang ceritanya. Justru dia akhirnya sudah. Nah, temponya ceritanya nggak saya lanjut, tapi ini cerita bagaimana kita mensikapi setiap kejadian. Karena kita nggak siap kan, betul nggak? Kita nggak siap. Apapun yang terjadi, ingat, apapun yang terjadi di kehidupan kita itu adalah bentuk-bentuk bola yang datang dari Allah. Video ini, maka cara kita bagaimana memainkannya tergantung kita. Bola mau kita jadikan keberuntungan buat kita atau sebaliknya, itu tergantung siapa? Tergantung kita. Maka caranya adalah tergantung Anda. Apa yang terjadi? Saya pengen ini kejadian jadi rezeki buat saya. Gampang. Keluar ya, saya cerita lagi, keluar ya di depan, tahu-tahu mobil keserempet. Pilihannya dua, mau jadi rezeki atau enggak? Rezeki gimana nyikapinya? Satu minimal alhamdulillah. Kedua, ya Allah, mungkin orang itu dengan kirimkan buat saya biar nyenggol mobil ini karena tadi saya nggak baca Bismillah waktu pertamanya. Makasih ya Allah. Itu sudah runtut nanti. Jalan gitu ya Allah, alhamdulillah. Mungkin kemarin ada apa mobil ini nggak benar mungkin ya. Akhirnya Allah titip gitu ya. Saat itu sudah rentetannya sudah kita jalanin. Nanti di satu momen ada satu momen yang akhirnya itu tercover semua. Besetnya cuma satu shred, ya, keserempet tadi, cuma keserempet satu baris, shred gitu. Tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita jadikan kejadian itu dari sebuah hal yang tidak biasa, jadi itu hal yang membuat kita luar biasa. Bahasanya rezeki atau tidak. Saat bisa dipakai seperti itu, bisa jadi mobil yang awalnya cuma keserempet digantinya mobil baru. Kok bisa Mas Bayu? Bisa. Karena awalnya kita menyikapinya pilihannya dua. Mau jadi rezeki apa enggak? Kalau enggak, mobil itu tetap Anda pakai dengan kondisi ada baret. Tapi kalau mau dijadikan rezeki, mobil itu digantikan dengan mobil baru. Contohnya mobil, tapi yang lainnya banyak kejadian. Apapun itu. Jadi yang harus kita tanamkan di awal ini, apapun kejadian itu adalah bola-bola yang dikirim oleh Allah untuk kita. Cara mainnya tergantung kita. Bolanya apa, cara mainnya apa. Bolanya apa, cara mainnya apa. Seperti itu. Jadi enak kita, mau apapun kondisinya ya sudah.
Pandemi Mas Bayu nggak ada penghasilan, oke, saya kumpul sama keluarga, jadi enak sholat jamaah terus, betul kan? Ngapain ngurusin rezeki? Kan Allah sudah jamin setiap manusia pasti sudah dijamin semuanya. Gak mungkin kelaparan, betul nggak? Jamin sudah. Ya sudah, ngapain ngurusin itu? Deketin dulu ke Allah. Urusannya sudah sama Allah dulu. Kalau ini sudah urusannya beres, Allah itu datanginnya saya berkali-kali. Mohon maaf, bukan ngetes ya, tapi dalam hati saya itu kayak gini. Ya Allah, Engkau sering ngetes saya dari beberapa ilmu yang saya sampaikan. Kan saya kerasa ngomong ini dikasih Allah kejadian ini, ngomong ini dikasih Allah kejadian ini. Akhirnya dalam hati saya gini, ya Allah, saya bukan mau ngetes Engkau ya Allah, tapi ya Allah saya mau minta ke Engkau. Bahasanya gitu. Saya minta ya Allah Engkau, saya kasih satu kejadian ini, satu momen ini saya khususkan. Saya minta satu hal ini. Saya ambil satu momen khusus, nggak banyak, hanya saya beberapa jam, tapi saya fokus di situ. Bahasanya kan ngetes, depan sama Allah. Bahasa kasarnya itu ngetes. Ya Allah, kalau Engkau ngetes saya gantian ngetes Engkau. Bahasa kasarnya gitu, kasar loh ya, bahasa kasarnya. Tapi bahasa halusnya itu, saya nggak ngetes ya Allah, saya minta. Tak khususkan satu hal. Itu luar biasa. Benar, saya kejadian ini nggak 1, 2, 3 kali, berpuluh kali. Pandemi ini ya Allah, ini sudah lepas dulu, siapin itu tadi, sudah serang kau ya Allah. Jeda hanya sekian, tahu telepon, Mas Bayu gini. Alhamdulillah, saya tes lagi ya Allah. Coba sih, ya. Saya lepas ke satu hal. Beneran Mas Bayu cancel ya. Loh itu sering kali Mas Bayu, sering, nggak 1, 2, 3 kali. Saya ngetes gitu. Jadi akhirnya saya tahu metodenya, oke. Jadi kalau saya butuh, saya kayak ya Allah. Bukan saya cuma butuh tuh ya Allah, enggak. Saya sekarang benar-benar butuh gitu. Dapat, alhamdulillah ya Allah. Jadi enak gitu rasanya. Bener enak. Makanya tadi saya ngomong tadi, apapun kejadian yang datang di kehidupan Anda, kehidupan kita, tergantung kita mau jadikan rezeki atau enggak. Kalau jadi rezeki itu rentetannya panjang. Kalau nggak ada di rezeki mungkin selesai, tapi di situ tetap kita pakai terus. Kayak mobil tadi contohnya, ya. Kita marah-marah, oh dapat ganti, dapat. Paling berapa sih ganti? 300.000 kan? Betul, 300.000. Tahu-tahu apa? 300.000 kita pakai, ya, habis itu apa? Dipakai beli bensin. Kalau dipakai beli bensin, mobilnya dipakai sama saudara, contohnya gitu. Tahu-tahu bensinnya habis nggak diisi, gitu ya. Kita nikmatin? Enggak. Berarti uang itu buat kita. Buat siapa? Saudara, yes. Sering kejadian gitu? Ya sudah, kita nikmati aja ya. Wah ya Allah, gitu ya Mas Bayu. Iya. Kayaknya dapat Mas Bayu. Ya, sebulan kayaknya sekian juta. Iya, tentu nggak ada bentuknya. Berarti tunggu dulu. Itu rezekinya siapa ya? Karena kita memilih yang tadi. Keren nggak? Makanya kalau ngomongin ini satu slide, saya pernah ya. Satu slide itu bisa 2 jam saya jelasin. Benar. Karena saya bicara dari pengalaman saya. Kalau bicara ini ngomongin soal materi, ini udah suka gambar kita sudah ya slide lanjut. Tapi kalau saya bicara pengalaman saya, satu slide tadi panjang banget. Karena semua ada kisahnya. Ini contoh sederhana. Kenapa para khalifah itu semua kaya Mas Bayu? Oke, saya dalamin ya. Contoh sederhananya. Dari 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga, 9 diantaranya kaya secara finansial, 1 kaya secara ilmu. Jadi gak ada yang kaya, gak ada yang gak kaya bahasanya. Semua kaya. Contoh sederhana, Umar bin Khattab ya, penghasilannya 233 miliar per bulan. Mirip gak dengan kita? Mirip 2,3 juta per bulan. Betul gak? Beda 0 doang Mas Bayu. Yes, hanya beda 0. Kira-kira kalau beda 0 gampang gak? Gampang. Kalau beda angka di sini mungkin gak gampang, tapi kalau beda 0 gampang. Artinya kenapa beda 0? Kita perlu mengenalkan diri kita. Kepada siapa? Siapa yang ngasih ini? Nolkan. Kadang-kadang kita gini, ya Allah maksud saya itu ya Allah. Ngapain kayak gitu maksudnya?
kok sih bahasa Jawa ini kok jarno ini ya Allah jarni. Aduh pakai bahasa gitu. Kalau bahasa kita beda nol, maka nolkan diri kita. Ya Allah, kau kasih gini pasti ada sesuatunya. Ya sudah ya Allah, Engkau tahu maksud saya, Engkau tahu keinginan saya, Engkau tahu yang terbaik buat saya. Maka siap ya Allah, apapun yang terjadi saat ini, saya pun juga siap. Tapi Engkau tahu ya Allah. Jadi pakai doanya Abu Nawas. Tahu Abu Nawas gak? Kisahnya Abu Nawas tahu nggak? Kalau nggak tahu coba nanti cari kisahnya. Abu Nawas itu pintar sekali bahasanya, kalau bahasa kasar itu menyeliut kata-kata. Ya Allah, saya itu pengen ini, tapi kalau Engkau nggak kasih ya Allah, ya saya terima ya Allah apa yang Kau kasih saya. Tapi ya Allah di hati saya tuh kok nggak bisa hilang ya Allah begitu. Terus kemana lagi ya Allah saya minta kalau nggak ke Engkau yang punya segalanya ya Allah. Kalau Engkau nggak hilangkan rasa ini, berarti Engkau pasti akan kasih rasa ini ya Allah. Wujudkan ini ya Allah, maka ya Allah mudahkan, cepatkan. Gitu. Berarti Allah juga butuh perhatian tadi ya. Karena diantara kita bahasanya gini, bukan Allah minta butuh perhatian, tapi Allah pengen tahu seberapa butuh kita sama Allah. Allah nggak pengen ngetes itu. Bahasanya sebenarnya itu Allah cuma pengen tahu seberapa butuh sih kamu. Contoh sederhana aja, simple. Saat ada Anda ditagih orang, pertama kali yang Anda ingat siapa? Yakin? Ya Allah, aku ditagih sih. Disebutnya ya Allah aku ditagih, tapi yang dikit siapa? Kocokku sana itu yang punya barusan dapat landasan tanah. Betul? Coba tak telepon siapa tahu dia bisa minjemin. Nanti yang di nomor berapakan? Padahal kejadian itu sekali lagi kayak tadi saya bawa di video tadi. Setiap kejadian tergantung kita mau jadikan rezeki apa enggak. Kalau dijadikan rezeki ya Allah, yang datang itu ya Allah itu juga makhluknya. Datang juga karena sebab Engkau gerakan hatinya datang ke saya. Nagih dengan kata itu Engkau gerakan hatinya dan lisannya berkata itu buat saya ya Allah. Maka ya Allah kalau saya sekarang mungkin belum siap, saya wajar karena hati saya saat ini lagi tidak rasanya tidak enak atau tidak apa-apa. Tapi ya Allah segera berikan solusinya di balik kejadian ini. Saya nggak sanggup ya Allah, saya nggak sanggup. Gitu. Kalau sudah seperti itu hanya butuh waktu. Makanya ada beberapa teman saya, mohon maaf ya, beberapa teman saya kadang-kadang ya, ada yang mungkin khilaf saya di masa lalu, ada yang kebongkar sekarang. Sampai tanya, kamu gak malu? Ngapain malu? Itu pun dimunculkan, pasti kejadiannya karena Allah seperti itu. Bisa jadi saya mungkin melupakan dosa itu yang Allah mungkin belum menerima tobat saya atas dosa itu. Betul gak? Dosa itu dimunculin lagi sama Allah. Bayu, dosamu yang ini belum kamu mintain tobat. Ini tak munculin, tobati yang ini. Maka selesai bagi saya ya sudah ya Allah. Adanya dia datang ya Allah, adanya dia menyebar seperti ini, adanya dia seperti ini, itu pasti karena ridho Engkau. Soal manusia beranggapan apapun bukan urusan buat saya. Itu sudah Allah haknya, betul nggak? Yang punya hati siapa? Yang datengin Anda hadir hari ini siapa? Yang gerakin hati Anda seret datang dengan kondisi saat ini yang mungkin dianggap belum aman, ya, dianggap aman, iya. Siapa yang gerakin? Yang bikin Anda percaya dengan saya akhirnya datang hari ini siapa? Makanya ada nggak alasan saya, aku nggak mau malu ketemu orang-orang karena kemarin saya masih gini. Ada nggak alasan buat saya seperti itu? Mau siapapun datang saat ini pun silakan. Hari ini saya lagi aktivitas, urusan kita sama Anda, urusan saya sama Anda, pinggirkan dulu. Ada mau duduk, silakan. Nggak mau duduk, tunggu. Saya selesaikan dulu tugas saya. Nanti urusan Anda sama saya, yuk kita ngobrol setelah acara. Siap tuh. Keren nggak? Gampang Mas Bayu enggak? 4 tahun saya harus ngalamin itu. Tapi ini bedanya apa? Maka caranya nolin juga. Makanya setiap kejadian apapun nolin, ya Allah, saya nggak mampu. Kau kasih pengetahuan sekarang, kau tahu ilmu gini, nggak mampu ya Allah. Pasti kok ada sesuatu kok yang mau kasih ke saya. Akhirnya kita siap nambah nol ya, betul nggak?
Nah selama ini kita nggak mau nambah nol, tahu kurang nol, tapi nggak mau nambah nol, betul nggak? Iya, Mas Bayu, saya dapatnya cuma 2,3 juta per bulan, beda nol Mas Bayu sama Khalifah Umar bin Khattab. Yes, pertanyaannya mau nggak nambah nolnya? Rasanya ngomongnya mau, tapi kita di kejadiannya nggak mau nol. Aduh enggak begitu, ya. Udah terbesar. Saya nggak nyebutin soal nol ini bagaimana ibadah dan lain-lain. Itu faktor pendukung yang itu sudah menjadi kewajiban. Ya, saya kasih bawahi. Faktor pendukung yang menjadi kewajiban. Jangan sampai Anda melakukan, mohon maaf, kadang sering sekali ya, termasuk saya kadang-kadang. Kita sholat 5 waktu, betul nggak? Tapi di balik sholat itu kita doanya minta buahnya banget, betul nggak? Ya Allah gini, ya Allah gini, ya Allah gini, ya Allah gini, buahnya banget. Padahal itu satu bentuk kewajiban kita yang di situ disunahkan doanya Rasulullah sederhana. Doanya sederhana nggak? Sunahnya doanya apa? Rabbana atina. Doanya sederhana, fitun yang sana fil akhirati kena adabana. Doanya sederhana nggak? Doanya hanya minta global. Kenapa? Karena bentuk kewajiban di situ kita berusaha nggak numpangin keinginan kita di atas itu. Paham ya maksudnya? Kadang-kadang kita sudah sholat, terus habis itu ngomong, aku sholat, tapi kenapa kok sih gurung Allah? Ini kan kewajiban. Jangan ditumpangi kewajiban dengan kebutuhan kita. Kalau pengen kebutuhan, tambahin. Paham maksudnya? 5 waktunya dalamin, tambahin. Mau butuh apa? Butuh mobil, tambahin. Minimal lah, apa terserah buat senjata Anda. Tuhannya deh kejar. Pelurunya. Kalau saya gitu, saya bocorin sedikit ya. Saya bocorin sedikit. Kalau pengen sesuatu kan saya tambahin. Kalau hanya simpel-simpel sederhana, mungkin saya jaga rawatib. Sederhana nih. Contoh sederhana mungkin kayaknya uang jajan, uang lain-lain, rawatibnya saya jaga. Atau kalau sudah levelnya sudah naik, beda. Tambahnya beda. Itu sebagai senjata saya. Bahasanya itu kalau nembak, itu mau kayak rainbow atau mau sniper. Yang sering kita pakai itu rainbow. Rainbow, tahu rainbow nggak? Rainbow kalau nembak gimana? Gini lah. Sampai Agak saya juga. Karena ditembak. Info, ada petikan nanti habis itu nyala, ya. Mungkin sekian detik. Kan jam 10 kan ya. Kalau apa? Ya tadi di info saya, makanya saya nggak kaget ya. Sama. Rainbow ya. Senjatanya kalau nembak kita seringnya kan kayak rainbow, ya. Kayak rainbow, nembaknya gitu kan ya. Sholat gitu ya, kita sholat tapi mintanya banyak. Ya Allah, jadikan anak saya ini, suami saya ini, ibu saya ini, tetangga saya ini. Sholatnya 5 waktu, nembaknya rainbow. Kira-kira tuh, ya kalau rainbow di film, bum meninggal semua. Lah kalau kita nggak punya keahlian, nggak punya apa, nembak, kena nggak? Pertanyaan simpel aja deh. Ya, pertanyaan simpel sederhana aja deh. Nggak kena. Makanya pakai peluru sederhana. Tapi peluru sederhana itu kita pakai terus. Sederhana, ya. Kalau jurus saya banyak, ya. Contoh simpelnya tadi saya contohin. Kalau mau sederhana jagain rawatib. Mau lebih keren lagi, minimal jagain paling enggak bacaan Qur'annya. Mau keren lagi tambahin jangan tak bisa. Duha, taubatnya, hajatnya, tahajudnya, terserah deh. Mampu lagi, genjot lagi. Ya, kalau saya gitu, kadang-kadang bukan bahasa saya kebiasaan ngetes ya, bukan ngetes, tapi itu cara saya untuk nembaknya. Ya Allah saya minta satu momen, kadang-kadang gitu ya, kita tahajud gitu ya. Silakan, memang secara syariatnya boleh kita banyak minta, boleh disarankan, cuman ada cumanya. Kita yang harus tahu diri, mana sih yang lebih dulu. Itu mintain. Katanya kalau minta dikabulin, Pak. Betul. Nah sekarang pertanyaannya, kalau mintanya 40 mesti dikabulin kan? Tapi kita kadang-kadang egois. 40 permintaan yang kita mintakan nurut kan 1 sampai 40, betul nggak?
1 sampai 40. Ternyata yang dikabulin Allah nomor 40. Sedangkan yang kita pengen nomor berapa? Nomor 1. Kita ngomongnya, ya Allah kenapa nggak dikabulin? Anda sudah prasangka loh. Wong kita doanya 1 sampai 40, Allah kan kabulin semua. Semua dikabulin, tapi kan butuh proses. Dikabulin dulu dari belakang, 40 dulu ya. Gampang sih. Ya urusan itu kan tergantung diri kita, ya. 40 dikabulin. Kita ngomongnya, ya Allah kenapa kan yang nomor 1 kan saya minta nomor 1 ini. Kok kenapa ya Allah? Gitu tuh. Kita nyalainnya Allah. Makanya kalau doa baca banyak-banyak. Doanya khusus saja ya. Makanya kalau doa saya sederhana, simple, ya, simple, pakai Asmaul Husna, selesai. Ya, selesai. Gimana Mas Bayu? Cari aja Asmaul Husna. Anda yang pengen di mana? Ya Allah, ya Allah, mantap. Itu tidak. Selesai. Dicampur semua, ya Allah, ya Allah, ini ya. Semua disebutin ya. Ya dikasih semua, sabar. Ya kita ngomong ya sabar. Ya dikasih sabar, kasih kejadian-kejadian. Anda mintanya doanya sabar. Allah kabul nggak? Kabul. Dikasih persoalan Anda disuruh apa? Sabar. Biar level sabarnya makanya kalau doa hati-hati. Katanya kalau minta doa harus yang dahsyat. Arti dahsyat itu ya itu tadi saya sebut, kalau saya pribadi, arti dahsyat itu yang kita benar-benar mau, yang benar-benar kita mau. Contoh sederhananya yaitu tadi, kita mintanya itu jelas, dan itu di momen tertentu. Mau nembak berondong, bahasanya kok berondong ya. Mau nembak apa ya? Rainbow tadi, atau mau sniper? Mau nembak aja, mau nembak langsung shoot. Kalau bahasa di mana rezeki namanya jurusnya namanya Panah Arjuna. Kalau di mana rezeki ada, dan itu pendalaman semua. Saya maksudnya itu satu ada momen saya pelajari sampai benar-benar saya ngalamin kejadiannya. Monggo, silakan. Nah, itu satu contoh sederhana. Nah, mulai sekarang akhirnya kita tahu tak? Runtutannya kalau kita ngomong gini enak. Oke Mas Bayu. Berarti yang pertama apa Mas Bayu? Setiap kejadian apapun tanya ke diri kita, mau jadi rezeki apa enggak? Kalau jadi rezeki maka pakai norma-normanya Allah yang kita harus benar-benar bisa menolkan. Kita nggak mampu apa-apa. Mau punya ilmu apapun, sekolah setinggi apapun, kita nggak punya apa-apa. Ya. Kita nggak punya apa-apa. Ya. Jadi nolkan dulu. Saat kita sudah nol, maka di situ senjatanya balikin lagi. Ya Allah, ada rasa ini pun Engkau yang kasih. Rasa apa Mas Bayu? Rasa sederhana, kayak Anda pengen punya mobil, pengen punya rumah tingkat 10, pengen punya apapun lah Anda yang pengen. Itu rasa itu datangnya dari mana? Allah. Yang punya nafsu pun itu siapa? Allah. Yang mengendalikan beda. Yang mengendalikan nafsu kita, Allah, plus satu lagi makhluk Allah. Siapa? Setan. Ada 3 yang mengendalikan. Maka caranya gimana? Ya diri kita kendaliin biar bisa 0. Maka kalau itu sudah bisa untuk nikmat. Saya nggak bicara saya sudah berkali sudah di fase itu, tapi saya berkali-kali ngalamin ini. Saat saya nggak bisa mengendalikan, nggak jadi apa-apa. Tapi saat sudah saya bisa mengendalikannya itu tadi, mungkin dari 10 kejadian, mungkin 3 yang bisa saya kerjakan, yang bisa saya kendalikan. Yang 7 mungkin masih kelewat, manusiawi diri saya masih kelewat. Nafsu saya mungkin masih ketinggian. Mungkin ada sesuatu yang diri saya mungkin nggak benar, jadi akhirnya yang 7 itu kayaknya lewat. Tapi yang 3, alhamdulillah sudah pernah saya alami, itu bisa terjadi. Maka caranya sederhana. Ya. Oke ya. Saya ulangi.
blower AC. Maka sekali lagi kita harus bisa menambahkan nol. Caranya nolkan diri kita. Ya, nolkan diri kita. Kalau tadi Umar bin Khattab, sekarang sahabat yang lain, Utsman bin Affan. Simpanan uangnya oke lah, beragam versi. Mewariskan properti ini juga ada beberapa versi, ya. Sumur ini yang jelas. Dia punya sumur yang itu dia berikan khusus untuk orang-orang muslim yang nilainya setara 400 miliar. Dan yang paling luar biasa, ada rekening ya di Arab atas nama Utsman bin Affan. Rekening itu masih hidup, masih berputar dan masih menghasilkan sampai detik ini. Pertanyaannya, Utsman bin Affan masih hidup? Sudah meninggal Utsman bin Affan. Tapi rekeningnya masih hidup sampai sekarang. Mirip nggak dengan kita? Mirip. Di mana Mas Bayu miripnya? Kita masih hidup. Rekeningnya yang ngap-ngapan, betul nggak? Utsman bin Affan meninggal orangnya. Rekeningnya hidup, kita hidup orangnya. Rekeningnya yaitu tadi, dibilang hidupnya seperti itu, dibilang enggak itu ya kok kayak gini gitu ya. Nah, mirip kan? Bedanya di mana? Hanya beda dalam diri kita. Ya, kita tahu Utsman bin Affan itu luar biasa. Ya. Kalau ngomongin soal bahasanya mungkin sedekahnya, berbaginya sudah nggak ada hitungan. Ya, nggak ada hitungan ya. Lepas terus seperti itu. Nah, itu yang ternyata jadi saat kita sudah bisa memposisikan diri kita, mengenalkan diri kita, maka kita bisa membawa hati kita kemanapun. Kalau saat ini kita belum bisa membawa hati kita ke bentuk yang mana kita inginkan, berarti posisi hati kita masih belum nol. Umar bin Khattab dinolkan saat sudah ditambahin lagi oleh Utsman bin Affan, saat sudah nol dia, akhirnya ngomonginnya dalam. Apa yang saya punya? Kalau nggak saya pakai untuk bahasanya untuk untuk muslim, bahasanya untuk jihad, bahasanya untuk kebaikan bersama. Akhirnya apa? Dikasihin semua. Makin dikasih makin bukan malah habis. Makin nambah sampai detik ini jadi hotel bintang 5, jadi lahan kurma beribu hektar, sumur, dan rekeningnya itu masih muter sampai bingung mau dijadiin apa. Bayangkan, pernah nggak kita kejadian punya uang sampai bingung dipakai apa? Tes deh, ayo tes, coba ada nggak ini? Nggak ada, ya tuh seperti itu. Sampai meninggal pun rekeningnya masih ada. Itu sebuah kisah yang itu harus benar-benar kita tancepin dalam diri kita. Buat tamparan. Tamparannya apa Mas Bayu? Hal yang kita punya kadang-kadang itu sebuah hal di situ ada sebagian. Ini untuk pancingan, paham maksudnya ya? Yang kita keluarin kadang-kadang berapa persen? Bicara kewajiban deh 1 tahun, berapa? 2,5. Kadang-kadang kita ngomongin aku sudah zakat kok, dianggap pede. Betul nggak? Terus kita ngomong, tapi aku pengen tambah rezekinya. Seumpama Allah bisa ngomong sama Anda, kamu aja bisa ngerjakan cuma wajib, terus minta lagi. Kalau omongan itu seandainya kita pakai itu interaksi gitu ya, pantas nggak? Kayak tadi loh, salat wajib. Anda kerjakan wajib tapi minta doanya kayak gitu banyaknya. Terus sekarang kita bawa lagi, setahun Anda cuma bayar 2,5%. Anggap itu Anda anggap sudah ngeluarin zakat. Kan beres sudah Mas Bayu, saya untuk harta saya. Iya beres, itu kan wajibnya.
Nah, sedangkan kebutuhan Anda, wajibnya sudah kepenuhin belum? Penuh. Sudah kan klop nggak? Klop. Kalau pengen yang lain-lain berarti tambah nggak? Tambah. Oh Akbar. Betul nggak? Enak nggak akhirnya sikapan kita? Enak. Kadang-kadang kalau mau sedekah mikir, apa ya? Segini kebanyakan deh. Jangan ngomong kebanyakan, tergantung Anda pengennya banyak apa enggak. Loh, kalau saya guru saya, mohon maaf ya, guru saya ya. Mungkin para semua sudah kenal UYM, Ustadz Zumanso. Saya sampai penasaran di ilmu yang beliau pegang sampai sekarang. Sedekah itu ada jurusnya loh, ada ilmunya loh. Benar. Saya itu penasaran, nggak cuma lihat di YouTube, sampai akhirnya saya kejar. Ada satu momen ternyata saya kenal orang, dia jadi orang yang megang bukunya beliau. Jadi urusan bukunya beliau itu teman saya. Saya minta tolong, bisa nggak kamu tolongin saya, bisa minimal, saya bisa belajar langsung dia. Bisa, datang mau kamu mau online gitu. Coba deh, enaknya gimana, gitu. Sampai akhirnya dia ngomong, kalau kamu sampai ditanya nih, tanya ke temenmu, butuh saya atau butuh ilmu saya? Saya kan simpel kan, jawaban orang awam jawabnya apa? Ilmu, betul. Awam kan jawabnya, oke, kalau butuh ilmu saya nggak perlu ketemu saya. Enak nggak rasanya? Salah jawab saya. Bener, tapi yang kejadian ya itu yang kejadian. Ilmunya dapat, tapi saya ketemu beliau cuma berapa kali. Dan itu nggak sampai 5 kali. Dan ketemunya bukan ketemu khusus. Padahal kalau belajar khusus. Keren gak? Karena itu kan di pertanyaan sederhana saya jawabnya orang awam. Pengen ketemu, pengen apa? Ketemu saya atau ilmunya? Jawabannya simpel. Saya ngomong, saya butuh ilmunya gini. Ya sudah, kamu dapat ilmunya. Sampai akhirnya untungnya ilmunya saya dapat. Dikasih hitung-hitungan dia. Kamu pengen apa? Sampai angkanya gitu. Lah kadang kita mau sedekah itu kadang kita mikir. Kadang deh nggak mikir. Di tas deh, di dompet Anda, di kantong Anda ada uang merah biru gitu ya. Terus apa lagi? Merah, biru, hijau, abu-abu. Yes. Yang keluar warna berapa? Abu-abu. Kita keluarin abu-abu coba. Loh, saya ngomong kita, termasuk kadang saya itu kadang-kadang gitu. Karena itu suatu kebiasaan yang ketanam dari kecil. Mohon maaf ya, ketanam dari kecil. Bukan yang nggak benar orang tua kita, bukan. Tapi itu sebuah kebiasaan tradisi yang sudah itu nancep. Makanya kita harus bisa dobrak itu. Harus bisa dobrak. Kalau makin ada keluarin ini makin nggak nyaman, makin paksa. Tapi kalau urusannya baik loh ya, contoh kayak sedekah tadi ya. Mau ngeluarin merah ini kok nggak enak, makin paksain nih. Sudah kelihatan lepas tinggal sudah. Urusan ikhlas gimana Mas Bayu? Urusan ikhlas itu urusan kita sama Allah, sudah beres. Pokoknya nggak tahu orang-orang gitu aja. Dan kita jaga nggak usah cerita. Sudah. Gak gampang Mas Bayu? Enggak gampang. Betul gak gampang. Kita harus biasa. Tapi kalau sudah biasa enak. Ngeluarin yang merah biasa. Ngeluarin merah double 10 biasa. Ngeluarin warna merah double sampai 3 gebok. Kalau 3 gebok gak? 1 gebok itu berapa isinya? 10. Oh ya, sering pegang uang berarti. Kalau gak pernah itu berapa kan gak pernah pegang uang ya? Hanya di ATM Mas Bayu ya. 1 gebok 10 juta kalau warna merah ya. Warna 10. Kalau itu sudah bisa ngeluarin yang tadi itu kayaknya enak. Balasannya Mas Bayu tungguin diri sendiri. Anda yang akan merasakan. Itu caranya. Zubair bin Awam, ini sahabat yang lainnya ya. Punya 1000 ekor kuda perang. Kuda perang zaman dahulu ya, minimal itu kudanya ada pelindung besinya dari baja. Dipanah dikasih apapun dia apa ya, mau tak nggak bisa kena, nggak bisa nembus. Minimal kalau sekarang itu mobilnya polisi itu apa namanya itu, bansernya dipakai apa, saya nggak ingat buat perang itu, mobil apa sih namanya? Siapa sudah mau di sini muncul nggak jadi. Intinya itu dah, mobil yang hitam besar itu, mobil buat huru hara itu ya, mobil besar itu. Minimal itu
Mobil iya yang dipakai Amin itu ya, biasanya buat. Kalau sekarang ada di daerah Bungurasi itu loh, dibuat sekat itu loh sekarang mobilnya. Nah, minimal itu kalau zaman sekarang. Kalau minimal lagi tank, dia punya 1000. Kita tarik ke diri kita. Kita punya tank satu aja deh, satu. Kita nggak ada, saya pun juga nggak buat kaca. Satu punya? Enggak. Kadang cuma motor satu, mobil satu, dilus-lus juga. Dibuat gitu ya. Ya, itu sekolah nggak selesai lagi ya. Loh, contoh sederhana ini. Kisah ini buat apa? Buat benar-benar buat pelajaran buat kita. Ini punya 1000 loh. Berarti punya 1000 tank. Ada nggak Indonesia yang punya 1000 tank? Dunia aja negara nggak ada yang punya 1000. Nggak ada, ya. Nggak ada yang punya 1000. Jadi bayangkan sahabat yang kadang nggak kenal namanya kita, Zubair bin Awam. Ini kalau perang itu dia paling jago. Dia punya 1000. Kalau ini bahasanya dulu karyawan lah. Kalau dulu namanya budak. Kalau ini karyawan 1000. Yang keren lagi Umar Abdurrahman bin Auf, melebihi seluruh kekayaan sahabat. Semua sahabat itu keren-keren. Ini kok lebih keren ini ya. Semua kekayaannya gini, sampai batu diangkat, dalamnya muncul emas. Tuh, ada kejadian. Setiap dia duduk bersedekah, ya, duduk bersedekah. Itu kalau dirupiahkan, totalnya 43 miliar. Kalau dirupiahkan gitu. Setiap duduk, bukan total. Setiap duduk. Kita laki-laki contohnya Pak ya, sesama laki-laki. Setiap Jumat kadang dari rumah sudah diberi api, betul nggak? Dompet dibuka, apa ini yang diambil gitu kan? Sini aja lah. Besok saya butuh beli beras dulu ya. Hal yang seperti itu loh kadang-kadang. Kan kita masih seperti itu. Bayangkan Abdurrahman bin Auf. Makanya dia saat hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa bawa harta apapun, hanya baju yang melekat di tubuhnya. Tapi hanya butuh 3 bulan dia jadi orang terkaya di Madinah dan Mekah. Bayangkan 3 bulan. Keluar Mekah nggak bawa harta, masuk ke Madinah nggak bawa apa-apa, hanya baju yang melekat. Tapi hanya butuh 3 bulan untuk jadi orang terkaya se-Madinah dan Mekah. Bayangkan, 3 bulan. Rahasianya ini pun sampai tak cari itu tadi. Saya sempat baca buku itu, ada bab hanya 1 kutipan saya baca. Rahasianya hanya itu tadi. Setiap duduk dia bersedekah. Itu angkanya itu pol-polan. Makanya sekarang ada program sedekah. Punyanya Dewa, sedekah brutal. Nah, itu kan Dewa Prayoga kalau pernah ikut, karena ada kan dia nyaranin sedekah brutal. Iya, karena ada contohnya tuh Abdurrahman bin Auf. Dia makin nggak punya, makin sedekah. Saya pun juga kadang-kadang nggak gampang. Saya bisa ngomong gini karena saya tahu, tapi prakteknya kadang memang nggak gampang. Manusia kita kadang masih ganggu. Nah caranya gimana? Kita kurang menolkan diri kita. Makanya kita nggak bisa membawa hati kita kemanapun. Kalau kita sudah nol, bawa hati kita kemanapun bisa. Sisa uang 100.000 di dompet, meskipun siapapun yang butuh keluarin bes. Tahu-tahu nanti pada gantinya mesti ada. Cuma kadang kita itu segitung. Mas Bayu, uang tinggal 100. Di rumah butuh beras, butuh gula, butuh lain-lain. Malah kurang Mas Bayu. Malah dikasihin gimana caranya? Ya hitung-hitungan manusia nggak cukup. Tapi kalau hitungannya Allah beda. Hitungannya Allah beda. Nah, ini sekarang fasenya adalah membawa diri kita. Oh ternyata kita itu enggak punya apa-apa. Fasenya harus dibawa ke situ. Kalau ini hanya sebagai informasi aja. Guru ngaji dibayar 30 juta per bulan. Guru ngaji. Nah sekarang guru ngaji kita bayar berapa? Kita bayar seikhlasnya. Saya ngaca diri saya. Pernah Mas Bayu dibayar ini? Pernah.
Siapa Mas Bayu yang tadi saya cerita tadi? Kalau dia minta jadwal selalu saya kasih. Baru ngerasain 4 tahun jalanin, nerapin, akhirnya ya semua terjadi permen-permen yang tak rasain. Dia sekarang akhirnya apa? Setiap event kirimannya sekian. Baru ngerasain ternyata oh iya, berarti semua itu harus gak bisa loncat. Kita pengen itu kadang-kadang loncat, betul nggak? Pengen ke tangga nomor 7, kita loncat dari tangga nomor 1. Nyampe alhamdulillah. Yang jago, yang nggak jago belum dong, iya. Betul kan? Makanya kita harus paham dengan tahap per tahapnya. Itu yang saya nikmati 4 tahun, tahap per tahapnya. Dapat gelundung, tapi akhirnya sekarang ya alhamdulillah. Dan itu akhirnya suatu momen. Oh, akhirnya ini yang bisa saya ceritakan ke Anda semua, kepada alumni saya semuanya. Saya ceritakan diri saya. Ini loh momennya, harus saya bawa ke sini. Akhirnya sampai ke titik itu. Sederhananya aja itu. Nah, maka langkahnya adalah ini sebuah langkah ya. Pertama kali ketemu ini bicara makna rezekinya, bukan bicara sayanya. Bicara makna rezeki pertama kali Pak Nas itu apa ya, membuat ilmu ini, bukan membuat ya, menyusun, bahasanya menyusun ilmu ini. Ini beliau bertamu ke suatu kiai dan ada yang bertanya, ya, kenapa hidup ini krisis, ngantin BBM, sulit, banyak orang yang miskin, ya? Pertanyaannya sederhana, buat apa manusia diciptakan? Pertanyaan itu muncul dari seorang kiai yang tanya kepada yang hadir, buat apa manusia diciptakan? Pertanyaan kita sudah tahu, kita diciptakan untuk beribadah. Selanjutnya lagi kita diciptakan untuk jadi khalifah. Tapi di balik itu ada di Al-Baqarah di ayat 35 itu bahwa dijelaskan sebenarnya Allah ciptakan manusia itu untuk dimuliakan dan dimanja. Untuk dimuliakan dan dimanja artinya apa? Hai Adam, duduklah kamu di surga bersama istrimu dan nikmati semua yang ada di sana sesukamu. Maka ayat tersebut bunyinya seperti itu, menunjukkan bahwa sebenarnya Allah menciptakan kita pertama adalah kita suruh nikmatin tuh. Dan kedua kita dimanja dengan itu semua. Cuma karena ada sesuatu hal, satu larangan dari Allah, jangan deketin satu pohon ini, lebih-lebih jangan sampai makan buahnya. Tapi yang terjadi apa? Dimakan itu buah. Yang terjadi akhirnya apa? Allah kasih situ kejadian. Jadi pertamanya adalah itu sebuah runtutan buat kita pelajaran, biar akhirnya apa? Kejadian Nabi Adam itu bukan akhirnya Nabi Adam yang salah, karena Nabi Adam salah kita akhirnya ada di bumi, bukan. Tapi kejadian itu Allah kasih buat pelajaran kita. Akhirnya ya, karena dosa itu hidup kita yang bikin gak gampang. Makanya kenapa kita dikasih warisan doa oleh Nabi Adam, betul nggak? Apa doanya, ada yang tahu? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna. Itu maknanya dalam. Coba, nggak mengenalkan hati kita, nol itu. Ya Allah, saya yang salah, saya yang zalim, betul nggak? Kira-kira Nabi Adam doanya, ya Allah saya itu karena setan. Setan tuh yang membujuk saya makan itu, betul nggak? Enggak kan? Doanya apa Nabi Adam? Rabbana zalamna. Ya Allah, saya yang zalim buat diri saya sendiri. Makanya ampuni saya. Kalau nggak kau ampuni, saya termasuk orang yang nggak beruntung. Tuh, makna doanya dua alam tuh. Itu doa warisan. Doa warisan itu buat kita semua, anak cucu Adam. Makanya pakai itu untuk mengenalkan gimana caranya. Itu tadi senjatanya. Cara mengenalkan hati kita itu. Tambahannya ada Mas Bayu, tambahannya doanya Nabi Yusuf. Yunus. Nabi Yunus. Nabi Yusuf beda. Itu untuk peningkatan derajat kita. Itu doanya Nabi Yusuf. Tapi kalau untuk mengenalkan hati kita, dua, Nabi Adam sama Nabi Yunus. Rabbana zalamna sampai selesai sama la ilaha illallah.
Subhanaka inni kuntu Itu mengenalkan diri, itu mengenalkan. Makanya kenapa itu menjadi sebuah doa warisan buat kita. Kalau ada kejadian apapun kita nggak siap, ya caranya gimana Mas Bayu? Istighfar sudah Mas Bayu, tapi nggak kuat Mas Yan, tambahin dua doa tadi. Tapi maknain ya, jangan asal dibaca. Itu pada dalam video sampai selesai nggak ada maknanya, enggak. Rasain ya, Robbana dalam ya Allah, kejadian ini pasti karena dosa saya. Saya yang dosa, saya yang zalim. Maka ampuni ya Allah, karena Allah kalau nggak ngampuni, kita termasuk orang-orang yang tidak beruntung. Tuh bahasanya, bahasa doanya penuh sampai detail. Sampai kenapa doanya Nabi Yunus pun juga seperti itu, ya. Itu suatu pemaknaan bagaimana kita bisa membawa diri kita benar-benar posisi nggak ada kekuatan. Maka saat kita berada di situ, itu kita mau bawa kemanapun enak. Bawa diri kita nol, kita bawa hati kita kemanapun, mau enak sekali. Caranya Mas Bayu memang perlu latihan. Gak bisa 1 momen, 2 momen, 3 momen, gak bisa. Tapi setiap momen ada latih terus. Maka itu yang terjadi, dosa terus, manusia gak berhenti, gak inget, ngerasa bener terus. Betul gak? Betul gak ngerasa bener? Kadang anak gini, mama itu ya lebih tahu dari kamu. Pernah gak? Pernah. Saya pun juga, ya. Sudah diam, ya, yang ngeyel, ayah sudah tahu, kadang-kadang sudah tahu, astagfirullahaladzim ya Allah, kok tahu, saya sampai bisa, keceplosan gini gitu. Terus ada sesuatu saya sampai begitu akhirnya, baru kejadian saya minta maaf, minta cium, minta peluk, saya minta maaf. Akhirnya dia pun juga begitu, ya, abang juga minta maaf ini. Karena setelah itu, yang pentingnya dalam momennya kita sadar, karena kita nggak bisa lepas dari dosa. Karena semua anak cucu Adam pasti berbuat dosa. Dosanya bentuk apapun itu pasti kelewat kita. Ya, pasti. Nah, yang penting kita sadar. Maka kalau ingin hidup dimanja, balik lagi seperti yang dijanjikan Allah. Maka gak bisa kita gak lepas dari dosa. Semua punya dosa. Tapi caranya gimana Mas Bayu? Hati-hati dalam berbuat dosa. Maka kita akan dapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya. Surga yang sebenarnya sudah pasti dijanjikan Allah untuk umat muslim. Tapi saat ini surganya bisa kita rasakan. Bentuknya apa? Saudara di mana-mana. Saya sebut saudara di mana-mana, Anda kan saudara. Saudara dari mana? Saudara dari Nabi Adam. Kayaknya guyonan ya. Tapi itu benar. Kita semua saudara. Saudara di mana-mana, sahabat di mana-mana, punya partner bisnis yang bagus, punya pasangan yang nyenengin, setia, punya anak yang soleh-solehah, hafiz-hafiz, punya kendaraan yang bagus, cocok sesuai hati kita untuk bisa nambahin iman kita. Rumah yang di situ kita punya, tataan di situ untuk ibadahnya lebih bagus tuh. Itu surga yang bisa kita rasakan sekarang sebelum surga yang sebenarnya. Maka caranya bagaimana? Berhati-hati. Gak bisa kita gak buat dosa. Karena setiap anak cucu Adam pasti berbuat dosa. Dulu Bani Adamu kotor, pasti berbuat dosa. Tapi sebaik-baiknya siapa yang mau memperbaikinya atau bertobat untuk lebih baik. Itu tadi. Kuncinya adalah kita memperbaikinya. Maka kita menjadi sebaik-baiknya anak cucu Adam. Ketika kau berhati-hati dari dosa, maka kau akan rasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Berhati-hati. Jadi jagain tuh, jagain tuh. Oh ini jadi gini. Makanya tadi saya ngomong di awal tadi, gambaran saya penjelasannya, setiap kejadian apapun pilihannya tergantung kita dan dulu. Mau kita jadikan rezeki atau mau jadikan sebaliknya. Kalau kita jadikan rezeki jadinya berhati-hati. Kalau kita di sini nyalahin orang, berarti kan sama halnya kita nyalahin Allah yang ngasih kejadian, betul nggak? Berarti kalau sudah nyalahin Allah, dosa nggak? Karena Allah yang kasih kejadian itu, pasti Allah titipin kejadian terbaik, hikmahnya. Kalau kita sudah prasangka, ya Allah, kenapa kau kasih ini ya Allah? Ini kan mobil satu-satunya, kenapa kau kasih orang untuk nunggu ini loh? Kita kan berprasangka nggak bagus, maka itu sudah jadi dosa. Karena tadi di awal saya ngomongin, apapun yang terjadi tergantung kita. Pilihannya hanya dua, mau jadi rezeki atau enggak.
Kalau jadi rezeki, jadinya akhirnya apa? Kita dapetin surga sebelum surga yang sebenarnya. Tapi kalau kita nggak bisa berhati-hati, maka jadinya numpuk terus. Saat numpuk terus, kita kayak ketutup. Ya bahasa sederhananya, kalau tadi di awal kita tahu rezekinya Allah itu seperti air bah, betul? Saat itu turun, harusnya kita basah kuyup, betul nggak? Pertanyaannya, apakah kita sudah basah kuyup? Belum kan? Berarti ada satu kejadian, hujan deras, kita pengen hujan-hujan, tapi hujan-hujannya bawa paha. Betul nggak? Kalau digambarkan betul nggak? Bawa payung, saat bawa payung hujannya terus basah nggak kita? Basah nggak? Nah, basah Mas Bayu di mana? Bagian kaki sampai lutut, bagian tangan mungkin cuma cipratan di bahu tok. Itu yang terjadi buat kita, terjadi saat ini dalam kehidupan kita. Betul nggak? Iya. Kita dapatnya cipratan-cipratan. Kadang cipratan besar, betul? Kadang cipratan cuma receh, gitu. Pus gitu tuh ya. Kadang ada orang lewat, yor, waduh, gitu ya. Nah, berarti kalau kita itu perumpamaan sederhana yang bisa kita pakai. Kalau ada kejadian, berarti caranya lepasin tuh payungnya tadi, lepasin. Hujan, anggap itu kejadian itu adalah sebuah hujan. Jadi kejadian apapun lebih gampang lagi. Kalau itu tadi gambarnya bola, sekarang lebih gambarin lagi bahwa setiap kejadian itu adalah hujan yang datang di kehidupan kita. Kita pengen basah apa enggak? Kalau pengen basah berarti ya, coba lihat ya anak-anak kalau hujan-hujan gimana. Anda nggak ingat kan kalau Anda hujan-hujan gimana? Ingat? Oh alhamdulillah kalau ingat ya. Karena pernah hujan-hujan ya. Coba deh hujan-hujan gimana, lihat anak. Wah loncat-loncat gak? Oh gitu ya, betul gak? Coba itu terapin di kehidupan kita saat ada kejadian. Ya Allah alhamdulillah. Bisa? Nah, berarti gak mau kan? Saya bisa, tapi gak berbentuk fisik. Bisa kejadian apapun, ya Allah, tapi fisik saya diem. Ya Allah, alhamdulillah. Tapi hati saya di sini sudah bunga-bunga. Ini kejadian ya Allah sebuah perantara, pasti ada sesuatu. Beneran. Tahu-tahu gitu ya, ya terjadi banyak sekali. Siap? Siap ya. Yang penting kita sudah tahu runtutannya. Maka kalau sudah tahu runtutannya gampang, bener gampang. Yang bikin kita nggak gampang itu karena kita tidak tahu, betul? Contoh kalau kita mau ke Jakarta, caranya gimana? Pilihannya banyak Mas Bayu, pesawat bisa, kereta bisa, bis, terus mobil, terus sepeda motor, terus jalan. Banyak pilihan. Berarti tergantung. Kita harus pilih posisi kita ada di mana. Berarti kan kita tahu, betul nggak? Mau ke Jakarta pilihannya ada 6. Beda kalau pertanyaannya, ya. Kalau kita mau ke Jakarta, ini lu ditanyain, naik apa? Gak tahu. Karena kalau nggak tahu, kita nggak mungkin nyampe. Itu ilmu sederhana. Itu dibawa di jurus apapun, di ilmu manapun, bisnis apapun, sebuah contoh sederhana. Itu saya contohkan, saya bawa di sini. Enak kan? Saya nggak pakai bahasa lain-lain, nggak pakai perumpamaan lain-lain. Perumpamaan yang Anda sudah dapetin di tempat Anda kebiasaan itu, saya bawa di sini. Kalau Anda mau nyampe ke satu titik, bawain. Mau dapetin ada apa sekarang yang Anda pinginin, tinggal terserah. Keinginan itu kan ilham dari Allah, betul nggak? Berarti itu masing-masing diantara saya, Anda pun, bahkan suami istri pun itu nggak sama. Masing-masing punya ilham sendiri-sendiri keinginannya. Nah pertanyaannya, bawain tadi rasa itu tadi. Rasa tadi bawain, pakai cara yang mana? Makanya tadi saya di awal sudah ngomongin, note itu Anda tulis sendiri sepenting Anda. Kalau soal ini gampang, gak usah minta ke saya. CTMR di Indonesia itu ada hampir 500. Anda tinggal pilih mau minta yang mana, sudah dapat materi ini. Tapi kalau kisahnya sudah pasti nggak sama.
Itu yang saya maksud. Kisahnya masih nggak sama. Nah ini kisah saya yang tadi saya bawakan itu tadi. Poinnya itu yang bikin akhirnya saya oke, enak banget ya. Intinya saya tahu, saat tahu enak, tinggal kita harus menikmati prosesnya, ya. Nah, itu. Enaknya kita tahu, bukan enak prosesnya, itu beda konsep lagi. Prosesnya kita nikmati selalu. Maka saat kita sudah siap seperti itu, rujukannya ada di sini. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohon ampun kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Allah minta apa? Minta ampun, istighfar, taubat, mengenolkan diri kita, membawa diri kita nggak punya apa-apa. Kepada siapa harapannya? Allah. Kalau orang lain mungkin kita bisa, style level itu bisa. Tapi kalau Allah jangan, usahakan jangan. Apalagi kita ngomong, ya Allah kok kasih, ya Allah saya lulusan S2, ya Allah saya S3 sekarang, ya Allah. Itu dipakai, gak main. Sudah, jangan main itu. Saya kalau ngomong ke Bang, saya ngomong ke ya mungkin ada beberapa orang di sini tahu ya. Istri saya kan sekarang lagi jenjang nambah lagi. Gitu. Saya ngomongnya sederhana, gak bisa. Ilmumu mau pakai gitu nggak bisa. Pakai sekuat-kuatmu. Paling mentok kamu dapat apa? Beasiswa. Berapa sih beasiswa? Ya, beasiswa berapa sih? Tapi keluarnya coba pasti nggak ngerasain. Begitu Indonesia bukan ngerasain. Pengajuan mulai bulan kemarin 2 bulan nggak keluar. Ayo kapok kapan? Tapi maksud saya itu bukan kapok kapan, itu artinya gini. Nggak bisa satu hal yang itu memang sudah jelas. Aturan kan jelas tuh, tapi aturannya manusia. Cara dikumpulin sampai semalam nggak tidur. Bukan nggak tidur, tidurnya itu sampai malam. Dikumpulin, beranggapan sudah mau sekeluar tuh beasiswa. Angkanya besar bener besar. Besar, apalagi S3. S3 itu beasiswanya tuh lumayan itu. Saya pun tergiur itu, enak ya. Coba saya sekolah aja gitu. Tapi di situ satu sisinya ada. Lurus gak keluar gitu. Langsung kita matok ya. Ya Bang, ngerti kok kan belum diverifikasi nih. Padahal sih baru ngurus 3 hari kan diverifikasi. Tahu berapa kali? Berapa lama? Terus mau 2 bulan badan di hati saya. Sudah. Ini apa ini? Coba. Saya biarkan dulu. Biarkan dulu prosesnya, tujuannya biar apa? Maksudnya ada satu titik yang akhirnya nanti ada pintu saya masuk. Ya, akhirnya saya ngomong, gak bisa. Aturannya aturan manusia. Buat bawa pakai aturannya, tarik buat bawa aturannya Allah, gak cocok. Sing nurut itu siapa? Posisinya. Jangan dilepas. Ambilin di situ, sisinya ambilin di situ. Wah, akhirnya apa? Ya sudah. Akhirnya digeser, diganti satu momen saja. Hanya berganti satu momen, gitu. Saya bawa di posisi tadi, ya Allah. Ada sesuatu pasti engkau gak kasih ini sebetulnya. Jadi kayaknya sekarang seumpama nih ya, contoh itu kejadian di diri saya. Kalau kejadian di Anda, kelihatan ada sesuatu yang kelihatan. Ini sudah pasti kok gak datang-datang. Kenapa kok gak datang? Ada sekatnya. Anda pegang kayak aku itu, wah aku hebat tuh. Jangan gitu. Allah akhirnya ngomong hebatmu kayak apa sih? Butuh sekat sedikit gini sudah gak bisa kita apa-apain. Sekat gini sudah beda gitu. Oh jadi gini. Kita masih gak mau ngelepas lagi. Ya, biar sampai kapan kamu buat. Saat ini sudah bisa kita lepas. Udah brul langsung. Nah, saya sih santai. Belum ya. Tapi Allah ini ya sudah. Tak biarin. Momennya saya tata dulu. Nah seumpama kita gak punya caranya, gak tahu caranya. Makan kita sembarang, makan di sholat itu wajib tuh, tambahin gini, sedekah gitu. Kira-kira yang terjadi apa? Rame iya, betul nggak? Saya kan enggak, ya Pak. Belum ini ya sudah, biarin lah. Itu kan satu itu anggap itu tabungan. Oh jadi pakai itu sesuatu hal yang itu jadi kamu, jadi hal yang inti. Terus siapa nanti gini? Sudahlah.
kamu bisa sekolah seperti itu pasti juga atas izin Allah. Pasti ada sesuatu lain. Gak dapat jatah yang beasiswa itu, pasti yang lain kamu dapat. Benar. Akhirnya ada yang sudah tahu-tahu dapat juga. Akhirnya dia hanya senyum aja tuh kan. Momennya hanya kita naruh momen. Mana kita sekarang yang punya pasangan, Anda adalah penguat untuk pasangan Anda. Anda yang sebagai orang tua, Anda adalah sesuatu hal yang menjadi penguat untuk anak-anak Anda. Anda menjadi saudara, Anda adalah penguat untuk saudara Anda. Gitu. Jadikan itu. Anda yang punya jangan dimakan sendiri. Maksudnya yang punya itu sesuatu hal ini. Jangan dimakan sendiri. Bagikan, belum bisa nerima, oke tahan. Jangan dipaksa. Tahan sambil ngomong, ya Allah, kau yang punya hati si dia ya Allah. Kau yang punya hati si A, si B, si Fulan, si gini. Saya pengen ini ya Allah. Kalau kau belum gerakin, maka tunjukkan caranya bagaimana itu bisa saya gerakin. Termasuk gitu, contoh pasangan, kalau momennya ada sesuatu yang kita nggak cocok gitu ya. Jangan makin apa ya bahasanya, ekstrim gitu kita ya. Oh gini, kamu kan terus gini. Oh jangan. Bagikin dulu satu hal, belum bisa diterima, tahan. Pakai momen satu lagi. Yang punya siapa semuanya? Lepasin, nolin ya Allah. Kalau engkau nggak perbaiki suami saya, saudara saya, anak saya, orang tua saya, sahabat saya, teman saya, partner saya, maka ya Allah hal ini nggak bisa akan jadi lebih baik. Maka ya Allah kaya nggak punya daya upaya, hanya saya punya untuk bisa memohon ya Allah. Kau yang punya ya Allah. Maka saya khususkan satu hal ini untuk engkau ridho, gerakan hatinya. Apa itu terserah. Sholat ini ya Allah saya khususkan untuk engkau bisa ridho, gerakan hati si A. Sholawat ini ya Allah engkau ridho untuk menggerakkan hati si B. Sedekah ini ya Allah saya sebagai sebuah perantara engkau ridho, gerakan si C. Pakai semuanya, itu namanya caranya nembaknya sniper. Gitu. Kita nembaknya pakai rainbow. Sholatnya 5 waktu, doanya ya Allah, kenapa anak saya gini, istri saya gini, pasangan saya gini, suami saya gini, sama partner saya yang wujud campur semua jadi satu, jublok jadi satu. Giliran yang dikabulin satu, kita masih ngesulo bahasanya. Gitu, ya. Itu tembakannya satu persatu. Ada lagi kalau guru saya yang di Lamongan, ya, ada Kiai Gofur, pernah tahu? Itu guru saya. Saya lama banget kangen sama beliau. Saya dikasih satu amalan. Satu amalan beliau itu mungkin saat ini lagi sering viral, sudah dibagikan. Dulu belum pernah dibagikan karena pandemi, berkahnya beliau sering ngasih di online. Setiap Anda punya sesuatu hal keinginan, tembak itu dengan Al-Fatihah. Pernah dengar? Tembak itu dengan Al-Fatihah. Seberapa banyak Mas Bayu? Kalau beliau ngomongnya ada nominalnya, ya saya nggak nyebut karena macam-macam. Karena yang dikasih ke saya pun nggak sama dengan yang beliau bagikan di online. Khusus, tapi kalau saya nyaranin perbanyak-banyaknya, sebanyak-banyak Anda mampu. Contoh sederhana deh, termasuk saya kejadian kemarin yang tadi awal saya ngomong, harusnya saya masuk pidana, betul nggak? Tapi ternyata saya lepas, bahkan sampai di situ saya dapat ganti. Saya yang dapat ganti. Benernya saya yang pidana, tapi saya malah dapat ganti. Gantinya double lagi, bukan satu, double. Bisa-bisa triple. Kalau saya mau dalemin itu triple, 3. Tapi yang kelihatan 2. Kok bisa Mas Bayu? Di antaranya itu ya Gofur itu ngasih itu, dan waktu kejadian yang saya ingat ilmunya ML, asal berundah sot mati ulah sabar itu tumbuhan pertama. Saya ingat, ya Allah, ini ada rahasia apa nih? Pasti kok kasih titip sesuatu ini. Saat sudah selesai, saat perjalanan mau benar-benar harus nyampe di tempat satu beliau bertugas, yang saya pakai itu Al-Fatihah tadi langsung gak ada, semua saya nggak mikirin, semua yang ada di kepala saya tak lepas, semua saya yang pengen satu tok, kasih kata hanya waktu tempo setengah jam. Bayangkan
Kalau diproses itu dalam, tapi hanya waktu setengah jam, saya bisa merubahnya di balik semua. Dan dealnya 10 hari kemarin baru putusan selesai. Selesai. Nggak jadi, dapat ganti rugi, double lah. Bukan berarti dia akhirnya yang kena, enggak, sama-sama nggak ada yang kena. Sama-sama nggak ada yang kena, semuanya lepas. Dan itu sesuai yang saya ingin. Saya nggak pengen, dia nggak pengen. Saya ingin solusi yang terbaik dan itu sesuai dengan kebutuhan saya, keperluan saya. Saya kena. Jadi saya pulang itu ketawa. Ya Allah, entah ini dosa, entah apa ya Allah. Yang penting saya bersyukur bahwa senjata ini ampuh lagi, gitu ya. Saya ngomong gitu, ya Allah, mohon maaf kalau saya ngetes, tapi ini sebuah hal yang ini benar-benar ampuh ya Allah. Dan ini saya pakai dan saya benar-benar bersyukur. Ya. Dan gantinya saya pakai sekarang menjadi kaki saya. Ya. Kisah selanjutnya nanti ya, bersambung ya, masa FT diajar bersambung ya. Maka caranya sederhana, kita harus bisa bawa diri kita untuk nol. Cara nolnya adalah membuat buka sekat. Fakultus takdirullah bakuminahu kana ghafara. Mohon ampunlah karena maha sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Maka yang selanjutnya Allah akan apa? Datangkan hujan yang lebat. Perumpamaan rezeki adalah hujan yang lebat. Dalam Al-Quran perumpamaannya adalah hujan lebat. Kalau kita lebih detail lagi, Mas Bayu, kita kan butuhnya yang lain-lain, harta, uang dan lain-lain. Nih Allah sebut. Wayum dikum bi amwal. Kata-kata bi amwal ini kata jamak dari harta. Kalau satu harta namanya mal, makanya ada zakat mal. Kalau hartanya banyak jamak, makanya kata-katanya bi amwal. Bi amwal ini kata jamak dari harta. Harta ini buahnya nggak bisa terukur, namanya jamak. Ayat ini jelas. Memperbanyak harta. Anak-anak kalau mungkin bukan cuma anak biologis, tapi mungkin bisa jadi anak perusahaan, anak cabang, anak bisnis, anak apapun, anak angkat atau semuanya. Dan menggandakan untuk kebun dan menggandakan di sananya untuk sungai. Punya kebun tapi nggak usah dirawat, tapi hasilnya untuk kita, enak nggak? Banget. Tuh Allah sudah contohin lebih dulu tuh. Allah sudah contohin tuh di sini tuh, bayangkan. Di Al-Quran sudah Allah contohin itu bisa. Nah kenapa sekarang kita nggak sadar? Saya memang mengakui terkadang iman kita itu naik turun, betul. Saya pun juga ngalamin. Tapi saat turun itu jangan teman-teman gitu minimal. Itu tuh aja. Turun wajar, tapi jangan teman-teman. Kadang-kadang ada. Mulai habis itu boom, plus nggak ada. Itu yang kadang-kadang kita, ya itu ya betul kita jaga. Ya, yang minimal saat turun jagain deh, jangan teman-teman gitu aja. Seumpama pun beles gitu ya, ya sudah coba cari cara untuk cepat bangkit. Sampai Allah jelasin di sini. Kadang kalau kita nggak percaya sama Allah itu kadang ada satu sisi, ya Allah masa bisa saya nyelesain persoalan ini, gitu kan ya? Persoalan apapun deh. Allah pun juga ngomong, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Berarti kan ibaratnya Allah itu sudah jelasin semuanya di Al-Quran. Makanya kenapa surat Al-Fatihah itu kuat sekali, sampai saya benar-benar nyari alasannya ke guru saya. Kenapa sih Yai benar-benar kuat ya? Sampai dia jelasin, kamu yang baca Al-Fatihah, oh jual asal baca, maknain, jadi gitu. Dan kan dari awal itu maknain sampai ujungnya, minimal deh sampai tengah, minimal gitu. Saya penasaran, saya dalamin, oh iya, coba bayangin, di awal aja Bismillahirrahmanirrahim, dengan nyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sudah jelas Allah itu pasti ngasih dan penyayang. Sampai sebut Alhamdulillahirabbil alamin, kita bentuk pujian, ya Allah, Engkau yang Tuhan semesta alam, segala puji bagi Engkau Tuhan semesta alam, Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Maliki Yaumiddin, Raja semua penguasa alam semesta. Iya karena butuh, kepada Engkau ya Allah saya menyembah, dan kepada Engkau saya memohon. Iya karena butuh, iya karena setara. Maka di situ kuncinya. Baru masuk di situ, saya merinding bahasnya. Karena itu saya dijelasin guru saya gitu. Iya karena butuh, iya karena setara. Kita nyebut ya Allah, Engkau ya Allah saya menyembah.
Dan ke Engkau pula saya memohon. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta jalan yang lurus. Betul? Kita minta ya Allah beri petunjuk saya sampai selesai. Makanya kenapa Al-Fatihah ada di depan Al-Quran ayat pertama, surat pertama. Kenapa ada di depan Mas Bayu? Alasannya pun dalam. Kamu minta petunjuk? Iya. Minta petunjuk ke Allah? Iya. Ya sudah, petunjuknya mulai Al-Baqarah sampai Anas. Selesai. Di antaranya ini surat Nuh ayat 10. Petunjuk lagi. Makanya kalau bedah itu luar biasa. Saya pun kadang-kadang ya Allah, saya kayak gini ini kan masih ada banyak sekali hal-hal yang kelewat gitu. Makanya itu sederhana ya. Al-Fatihah itu sederhana. Pakai nih. Silakan deh. Nanti ya kalau ada sesuatu boleh. Khusus yang hadir hari ini ya. Kalau ada sesuatu karena sudah tahu ya, karena saya bagikan sudah tahu, nanti silakan kasih cerita ke saya. Ayo ini saya senang ya Allah, alhamdulillah. Berarti berkah. Artinya itu suatu bentuk keberkahan yang jalan. Silakan ya. Itu bukan dari saya nyampaikan, bukan saya dapat dari bukan bagian dari magnet rezeki, tapi bagian dari kisah saya mempraktekkan magnet rezeki. Paham ya? Bukan bagian dari materi magnet rezeki, tapi bagian dari kisah saya praktek magnet rezeki. Jadi saya bagikan itu. Hampir gak kerasa ini ya. Ini beberapa slide sudah sampai begitu panjang ya. Maka keajaiban-keajaiban yang didapatkan ya alhamdulillah ya. Apa yang kepenting semuanya seakan dimanja sama Allah. Ini kisah saya waktu dulu SMP SMA. Saya lahir dari keluarga yang mohon maaf ya. Mohon maaf itu dibilang kaya ya enggak, dibilang enggak kaya, realitanya ya enggak, realitanya. Tapi beli sepeda ontel saja SMP itu orang tua saya enggak mampu. Saya sekolah SMP itu jaraknya enggak dekat. Dan saya perlu upaya untuk sampai. Dan waktu itu kendaraan umum juga belum banyak. Dan saya tempuh waktu itu hanya bisa jalan kaki. Ya, jalannya bisa jalan kaki. Mulai SD, SMP saat tahun-tahun pertama saya jalanin itu. Cuma dalam hati saya kebayang gitu, ya Allah, kalau saya punya kendaraan, minimal sepeda enak. Saya nggak harus keburu-buru berangkat. Berangkat itu nggak keburu-buru jalan, lain-lain kayak gitu modelnya. Bareng ya kayak gitu modelnya, enak gitu loh. Dan ternyata Allah kasih bukan dari orang tua. Orang tua saya tetap nggak bisa beli. Tapi ada saudara saya yang datang. Saudara saya yang datang di situ dan saudara saya itu ngasih sepeda. Pakai li, sampai kamu lulus. Kayak kamu sudah lulus, terserah kamu apakan sepedanya. Gitu. Ya. Dan itu keulang di SMA. Setelah lulus saya kembalikan sepedanya, mungkin dipakai lagi dan lain-lain, oke, dipakai yang lain. SMA pun juga gitu, makin gak deket sekolah saya. Padahal sekolah aja gak pernah masuk, ya, tapi kadang-kadang masih pengen gitu. Ya bahasanya gitu ya, doanya Abu Nawas. Ya Allah, saya itu banyak dosa, tapi saya juga punya keinginan ya Allah, gitu. Gak pantas ya Allah saya doa ini, gak pantas saya minta ini, tapi saya juga pengen ya Allah. Jadi itu, ya bahasanya kayak SMA. Sekolah aja gak pernah, tapi pengen sepeda motor. Tapi Allah itu adil, benar-benar adil. Datang tuh sepeda motor. Dan sepeda motor itu ngetren di zamannya. Ngetren di zamannya. Kalau tahu ya sepeda motor BL Pro. Tahu kan kira-kira tahunnya? Nah itu tahunnya saya waktu itu sekolah SMA. Jadi tahu kan umur saya kira-kira berapa? Oh Mas Bayu sekian. Nah, itu dia. BL Pro itu sepeda paling ngetren. Dan itu saya dapetin waktu SMA. Padahal yang lainnya itu belum punya, tapi saya sudah punya. Dan makanya tadi saya ngomong, saya lahir dari keluarga kaya enggak, tapi keluarga yang enggak kaya juga enggak. Karena yang beragam di keluarga saya. Ya itu tadi akhirnya dapat. Baru ingat saya, oh iya. Kenal dari mana rezeki, makin ingat ilmu-ilmu saya yang dulu senang pelajari. Masih di guru-guru saya yang tadi saya sebut, ya itu ingat. Oh dulu Yai pernah ngomong,
Dulu waktu belajar sukanya loncat-loncat, lari-lari, bolos. Sekarang baru ingat. Akhirnya itu sebuah tanjakan buat saya. Maka sekarang bisa saya ulang. Nah, alhamdulillah tanah rumah pribadi perumahan, ya. Mana saya nyebut ya, berarti bisnis apa? Tergantung Anda pilih yang mana gitu ya. Anda tanya saya balik tanya. Ya. Berarti kegiatannya apa? Tergantung Anda pilih yang mana gitu ya. Ada semua tanah rumah pribadi perumahan, kantor, mobil keliling dunia pun termasuk alhamdulillah. Alhamdulillah bisa, tinggal tak kedipin aja. Kalau bahasanya di mana rezeki, dikedipin cing gitu ya. Ingat kita dulu waktu kenal sama pasangan kita yang punya pasangan ya. Yang punya pasangan, yang nggak punya pasangan jangan ya. Tapi ingat dulu ya, waktu kita mau deketin pasangan kita, gimana caranya? Cing kan, cing gitu ya. Itu terapin. Ya Allah, gitu ya Allah Pak Jiro, ya Allah Pak Jiro gitu loh ya. Dapat kan Pak Jiro. Percaya? Percaya nggak? Percaya. Ada orangnya nggak percaya? Siapa Mas Bayu? Rahasia dong. Saya itu benar-benar banyak seneng dengan kisahnya teman-teman itu seneng banget. Karena teman-teman banyak yang praktek dan lebih berhasil daripada saya. Ada lagi tuh teman-teman ciling Mas Bayu ciling 500 juta ciling 2 hari. Amanah 500 juta lebih 2 hari tuntas. Saya kagak gitu, saya bertahun-tahun aja nggak lunas. Ini 2 hari lunas, bayangkan. Saya yang ngasih tahu coba, bayangkan. Itu kadang-kadang. Makanya jangan sampai berangkat, Mas Bayu gitu, enggak. Justru lebih enak Anda. Karena bisa jadi level Anda itu posisinya sudah levelnya sudah pas, tinggal dikit ketambahan, langsung naik. Kalau saya kan masih naik turun, ya, nah, hanya seperti itu. Banyak sekali diantaranya ini saya cepetin aja. Ini di Singapura ya. Sampai saya kebayang, ya Allah, jangan sampai saya pergi ke luar negeri belajar membagikan ilmu engkau, itu kebutuhan untuk hati saya pribadi. Maksudnya hati saya pribadi itu biasanya kalau ke luar negeri itu yang sering terjadi apa? Belanja jalan-jalan selfie, betul nggak? Yang pertama selfie itu, pertama sekali itu, betul nggak? Dulu ada TikTok, coba ada TikTok dulu ya. Dulu sekarang nggak pakai TikTok. Tapi nggak pernah tuh, nggak pakai saya kan. Nggak jalan, waktu itu memang benar dijagain. Sampai dokumentasinya pun itu hanya dokumentasi masjid-masjid yang ada di Singapura. Itu cok ya. Sampai di tempatnya apa yang itu yang icon-iconnya Singapura pun nggak ada fotonya. Yang ada malah di masjid-masjid. Saya juga heran. Masjidnya di sana ada 2, versi India sama versi Arab. Masjidnya ada 2 di sana. Dan di sana itu ada versi di Singapura loh ya, bukan Malaysia. Kalau Malaysia masih kuat, ya Islamnya kuat. Singapura itu hampir nggak kelihatan. Tapi ada masjid bagus sekali 2. Ya. Dan itu versinya India dan versinya Arab. Keren banget. Di sana fotonya gitu. Saya juga waktu pulang itu ya Allah, ternyata doanya kurang lengkap. Makanya kalau doa hati-hati ya. Sekarang saya saranin, doa hati-hati. Doanya itu yang lengkap, yang detail. Saya waktu itu doanya, ya Allah jangan sampai saya di sana untuk hati saya pribadi gitu ya. Benar dijagain, foto gak ada. Gak ada. Ya harus berangkat lagi kalau berangkat. Mau berangkat lagi pandemi ya sudah lah. Nah, nih Singapura. Akhirnya doa lagi, ya Allah boleh nggak ya Allah nih gue nambah deh. Kalau Singapura nggak boleh berangkat lagi, nambah yang lainnya. Alhamdulillah tuh. Kalau ini di foto Singapura sini, masih di Singapura. Fotonya hanya ini. Tahu nggak ini? Ya, ya. Jangan berpikir nanti berapena gitu ya. Berapena kan? Jangan dipikir ini berapena Mas Bayu. Ya sudah nggak apa-apa, terserah deh ya. Berapena nggak ada pasirnya ya. Lupa itu ya. Tuh. Nego lagi ya Allah, nambah dong ya Allah, nambah ya nyampe itu ya. San Francisco itu ini belakangnya Masjid Al-Akbar ya. Nyampe itu di sana ya. Sampai ada foto saya nggak ada masukin. Ini ada tempat duduk, ini tempat duduk ini. Apa ya? Bahasa Jawanya bu gitu. Ini. Bukan ya semenan tapi ditata memang untuk duduk. Kalau ini kan untuk keluarnya tas. Nah, ya, San Francisco. Saya duduk di sini kayak orang, maksudnya saking kagumnya. Ya Allah, saya sampai sini diam duduk di foto saya. Kayak orang ini. Ya, ada orang bahasa kasarnya, bahasa kasarnya. Bahasa nggak disulit katanya. Kalau orang Bambung, orang Indonesia Bambung sama Amerika. Di foto itu saya duduk di sini gini duduknya. Begitu kagumnya saya nyampe
Ya Allah di sini. Gitu ya. Setelah ini saya duduk di sini kan nungguin, maksudnya nungguin tas itu saya duduk di sini. Difoto sama saudara. Dibikin status di saudara. Ini orang Babung Indonesia, orang Indonesia Babung nang Amerika. Saya kaget, kurang ajar gitu. Tapi itu satu bentuk di momen. Ternyata kita bisa. Tinggal caranya kita gimana. Nah itu tadi cara-caranya diantaranya sudah saya bagikan. Itu sesuai pengalaman saya. Ya, tinggal Anda praktekin satu persatu. Selanjutnya di wilayah yang lain, ya. Amerika itu di sana itu wilayahnya beda-beda, ya. Negaranya itu negara serikat. Jadi bukan kayak negara Indonesia kan kesatuan. Jadi semuanya dipimpin oleh satu pemimpin. Nah, kalau di Amerika itu negaranya itu ada, ingat saya 7 malah negara bagian gitu loh. Nah, ini di Alaska, ini negara bagian yang lain. Ini hutannya keren banget. Batu malang, gak ada lawan. Yang bisa lawan mungkin Irian lah yang lawan. Apa ya? Bukan bahasanya itu alami tapi masih bagus banget. Tapi bukan di sininya, ini di kotanya. Kan bahasanya kalau di sini kita mau ke Trawas gitu ya, pacet gitu loh. Nah wilayahnya, jadi keren banget. Oke, baru sampai sini ya. Nah, ini keren sekali ya. Ini sebuah gambar ilmuwan besar Galileo Galilei yang meninggal sangat sadis sekali, yaitu meninggal di tiang gantungan. Karena begitu dia ekstrim mempertahankan keyakinan yang ada dalam dirinya bahwa ternyata waktu itu dia menyatakan bumi itu bundar. Tapi orang lain menyatakan bumi itu datar. Tapi dengan keyakinan hatinya, dirinya, dia memegang penuh bahwa keyakinan saya ini. Akhirnya dia harus divonis, digantung di tiang gantungan dan akhirnya meninggal. Namanya adalah Galileo Galilei, seorang ilmuwan besar. Ya, rambutnya panjang, jenggotnya panjang, waktu itu matanya lirikannya sangat tajam. Dan ini adalah gambarnya dia, gambarnya Galileo Galilei yang rambutnya masih panjang waktu itu, dia mungkin sudah tua. Apa namanya ini, kumisnya tebal, jenggotnya panjang, rambutnya acak tapi terurai ya. Nah ini gambarnya Galileo Galilei. Kelihatan gambarnya? Gambar Galileo Galilei ini, gambar foto wajahnya Galileo Galilei. Kok diam? Kok saya kayaknya seperti aneh sendiri di sini ya. Mas Bayu ini gambarnya apa sampai ada yang miring-miring gini? Kelihatan ada ini ya. Gambarnya Galileo Galilei ini. Ya aja deh ya. Oke. Karena saya nggak ingin Anda mengetahui tapi tidak tahu bagaimana mengetahuinya. Saya nggak gampang kan? Anda mengetahui, ya wes lah Galileo Galileo. Tapi Anda tidak mengetahui caranya bagaimana untuk bisa tahu. Akhirnya apa ngomongnya? Ya wes lah daripada kami jawab. Itu namanya mengetahui tapi tidak tahu cara mengetahui. Daripada yel tapi Mas Bayu lah lah. Tapi saya nggak mau seperti itu. Saya kasih satu langkah rahasianya caranya, mau? Untuk bisa benar-benar melihat apa ini gambar dan akhirnya nanti Anda bisa praktekin di setiap kehidupan kita. Mau? Mau? Ada sebuah rahasia yang harus Anda bisa fokuskan. Ya. Semoga di belakang juga bisa melihat, tapi saya minta tolong yang dekat skakel lampu nanti dibantu saya dikurangin ya, di skakel ya, dikurangin, dimatikan lah. Fokusnya di mana Mas Bayu? Fokusnya di 4 titik. Kelihatan? Belakang kelihatan 4 titik? Yeah. Ini tengah. Fokus hanya di 4 titik. Beberapa waktu sesuai saran saya. Baru nanti saya kasih sebuah langkah satu lagi untuk bisa melihat jelas. Kelihatan enggak 4 titik? Kelihatan. Oke, kalau sudah kelihatan saya minta tolong lampunya dimatikan. Kurangin. Oke. Fokus di 4 titik. Fokus. Silakan fokus di 4 titik. Fokus di 4 titik. Fokus. Fokus. Fokus di 4 titik. Sekarang lihat. Ke
kedip-kedipin matanya. Iya. Lihat ke atas. Kedip-kedip kelihatan matanya, nggak kelihatan gambarnya? Rambutnya panjang? Iya. Jenggotnya panjang? Kumisnya tebal? Matanya kelihatan lagi tajam sekali? Ya, pandangannya kelihatan? Oke ya. Sekarang minta tolong lampunya nyalain. Lihatin lagi ke depan, kedip-kedipin lagi. Masih kelihatan? Enggak. Masih ada. Masih ada? Masih. Coba lagi. Masih ada? Belum. Lihat ke layar deh. Kedip-kedipin ini. Hilang. Hilang? Sudah hilang. Sekarang kalau sudah hilang, sekarang yang tampak di layar ini apa? Gak ada apa kan? Tapi Anda tadi ngomongnya apa? Ada. Rambutnya panjang? Iya. Jenggotnya panjang? Iya. Kumisnya tebal? Iya. Gitu ya. Padahal ada gambarnya nggak? Ini loh, di layar ini ada gambar? Enggak. Kayak tadi padahal saya nyebutin ini kan? Berarti kan lebih anuan saya, lebih jelasan saya. Ada gambar saya jelasin, betul nggak? Giliran Anda aneh, nggak ada gambar bisa lihat. Ya? Hebat mana berarti? Hebat Anda. Makanya banyak juga deh, itu bukan Anda daripada saya. Kalau saya kelihatan gini, ada gambarnya dijelasin gampang, betul nggak? Anda nggak ada gambar, bisa jelasin coba. Keren nggak? Tuh, dahsyat nggak? Oh, spesial tuh, itu tanda-tanda mau dapetin tuh keajaiban. Amin. Caranya gimana Mas Bayu kalau memperkuatnya? Ada caranya. Caranya gimana? Kalau tadi sebelum Anda tahu rahasia titiknya, rahasia langkahnya, rahasia cara dan lain sebagainya, Anda yang lihat ini tadi gambar nggak jelas Mas Bayu. Ada huruf T, ada huruf S, ini ada love apa ini Mas Bayu? Terus ini kayak bebek apa kayak dinosaurus nggak jelas. Giliran saya ngomong dinosaurus, giliran saya ngomong Galileo ada? Iya wis lah. Gitu. Ya wis lah daripada kami Mas Bayu gitu ya. Semangat dilanjut. Ya gitu. Setelah saya kasih caranya ini. Langsung bahkan gak ada gambarnya Anda sama jelas. Iya, rambutnya panjang. Iya gitu. Lah padahal kondisinya gelap tuh. Bisa jelasin lagi. Keren nggak tuh? Saya kondisi cerah, lampu semua nyala, jelasin wajar. Anda nggak ada lampu, nggak ada gambar, bisa jelasin tuh. Keren nggak? Keren. Ya, berarti kan coba lebih gimana? Bukan itu sebuah pemahaman lain daripada diri kita. Artinya kita pahami bahwa ternyata diri kita itu saat ini berada di dua dimensi, dua dunia yang di situ mau nggak mau itu kita ada di situ. Di pertama ini realita tampaknya ya kayak gini nih yang Anda lihat. Kalau di gambar ini hurufnya ada T, S, ini apa kayak bebek, ini logo, ini realita. Lihat Anda pakai baju pink, pakai oranye, pakai hitam, pakai abu-abu, pakai batik, pakai apa yang lainnya semuanya. Ini realita. Tapi di baliknya itu kalau di magnet rezeki namanya dunia kuantum. Dunia kuantum itu adalah sesuatu yang nggak tampak. Tapi saat kita bisa mengaksesnya itu makin jelas. Seperti saat tadi saya bawa di sini. Nggak ada gambarnya, tapi Anda bisa menggambarkan. Oh iya. Contoh sederhananya, ada yang pernah lihat sinyal? Tidak. Tapi ada nggak di sini? Anda yakin nggak di sini ada sinyal? Ada. Cara ngeceknya gimana? Lihat HP, oh ada sinyal. Nah sekarang pertanyaan sederhana, sama seperti kayak sinyal tadi. Sinyal kelihatan? Enggak. Tapi yakin nggak ada sinyal? Yakin. Bisa dapetin sinyal? Bisa. Contoh yang kedua, listrik. Ada yang pernah lihat listrik? Listrik kelihatan? Nggak kelihatan. Petir Mas Bayu, itu di antara bagian listrik, bukan listrik aslinya. Betul nggak? Kurang lebih gitu ya Pak Lutfi ya? Ya kan sama ya. Nah, tapi dari listrik itu, yakin nggak di sini ada listrik? Yakin. Yakin. Buktinya? Nyala. Nyala. Ada sekarang kalau tek-tek nyala, ini bukti. Nggak tampak, tapi memberikan dampak yang besar, betul nggak?
Sinyal nggak tampak, tapi dampaknya Besar. besar. Listrik nggak tampak, tapi dampaknya Besar. besar kelihatan. Sama halnya dunia kuantum, nggak tampak, tapi saat kita bisa meyakini dan mengaksesnya, dampaknya besar. Maka sekarang pertanyaan sederhana, kalau tadi gambar tadi, kayak orang aneh kan saya? Makanya kalau sekarang saya tadi ngomongin di pertama tadi, gambarin setiap kejadian itu adalah bentuk bola-bola yang Allah kasih, betul? Gambarin itu adalah bentuk hujan-hujan yang Allah kasih untuk kita, betul? Maka cara sederhana tambahnya, saat ada kejadian apapun, yakin nggak di sini ada rezeki uang yang sedang kita inginkan? Yakin. Yakin? Yakin. Caranya gimana itu bisa kita ambil untuk meyakini? Kalau listrik tadi dicetek, betul nggak? Ya. Kalau kalau sinyal kita lihat HP, betul? Benar. Nah kalau di sini anggapannya rezeki, saya contohkan sederhananya, ini ada uang di sini yang sedang kita butuhkan, 20 juta, 30 juta, 100 juta, ada uang di sini. Caranya gimana? Ambil masukin kantong. Caranya gimana? Kok hanya satu yang jawab? Diambil. Diambil. Makanya caranya sederhana. Dipikirkan, didoain. Itu mungkin masih butuh proses yang kadang kita harus menyiapkan hati, betul nggak? Iya. Dan santai aja. Santai aja gimana? Anggap di sini ada uang. Berarti kalau ada uang, caranya gimana? Iya, diambil. Ambil. Cara ngambilnya gimana? Ya diambil aja. Diambil aja. Kan ada uang. Masa ngambil uang cuma gini? Bayangkan. Coba kalau ngambil uang, anggap ini ada uang. Cara ngambilnya gimana? Loh, benar. Oh cuma satu ya, pantas yang dapat satu. Aneh kan? Aneh nggak? Aneh karena Anda hidup terlalu di realita, kelihatan aneh. Tapi kalau saya, teman-teman yang lain mendalami, hidup saya ganti di dunia kuantum, di sisi yang lain. Caranya gimana? Sederhana. Tampaknya mungkin kalau saat ini caranya gimana sih cara ngambilnya? Gampang. Ada bulan nih, ada duit nih. Asik kan? Ada paket 10. Aneh? Aneh. Aneh karena Anda lihat di realita. Sama persis saat saya ngomong gini, aneh Mas Bayu. Iya, Anda lihatnya di realita. Tapi kalau Anda sudah berada di sini, maka caranya tadi langsung. Fisik nggak perlu bergerak, tapi dalam diri kita harus di-setel seperti itu. Hati, pikiran, semua dalam diri kita setel. Ada duit di sini. Duit, itu duit. Ya Allah, duit semua. Kejadian apapun, langsung jadikan itu. Ya Allah, duit. Ya Allah, rezeki. Gitu. Bisa? Bisa. Tergantung. Anda mau di realita apa kuantum? Kalau Anda inginkan yang namanya keajaiban, maunah, pertolongan, kemudahan dari Allah, maka caranya Anda harus pindah dari realita, yaitu ke kuantum. Kenapa Mas Bayu loncat? Karena itu butuh proses. Gak bisa. Kalau gini aja, balik lagi. Gini aja, balik lagi. Maka caranya gimana? Harus loncat. Caranya harus dipaksa. Maka caranya paksanya, seumpama ada duit gimana? Coba, saya ingin. Setelah ngambil lu, gak ada yang mau ngambil, ya pantes lah ya. Bawa karung. Belum ngerti lah. Oh ngambil duit belum tahu caranya. Yang dimaksud Pak Mas Bayu nggak ngerti kita masih. Kan baru. Sekarang sudah tahu ya. Agak Agak jelas. anggapin bahwa setiap kejadian ini kita mau ngambil duit. Berarti gimana cara ngambilnya? Jadi ambil aja kan. Oh, ngambilnya cuma gini ya. Ya, dia ambil kan banyak. Iya, maksudnya anggap itu benar-benar kita mau ngambil. Contoh ada duitnya, anggap ini visualnya ada duit. Terus kita mau ngambil duitnya, mau ditaruh di mana duitnya? Di tas. Nah, caranya gimana berarti? Nah, rasa yang itu kayaknya sepele. Iya, belum benar. Diserotnya akeh. Kayaknya aneh kan? Kayaknya aneh, tapi sekali lagi saya bawa di sini. Kalau Anda masih di sini, kayaknya aneh. Kelihatan orang kan, ya ambil Mas Ayu, ambil. Ambilnya gini dimasukin di mana? Kalau ambilnya gini nggak dimasukin, pantas uangnya langsung lepas, betul nggak? Cara ngambilnya kayak tadi contohnya. Lo ada kantongnya saya kok.
Loh lihat, tuh ada kantongnya. Kalau di baju kan ada, loh. Baju nggak ada kantongnya, makanya saya tarik jas saya. Kenapa? Jas saya yang ada kantongnya. Lalunya ini. Kalau Anda mau di tas, langsung di tas. Kalau kita sekarang nggak aneh kan, semuanya sudah berada di kuantum semua. Nggak aneh. Kecuali saat nanti Anda makan siang, jangan gitu. Anda aneh. Bapak yuk praktek. Ya saya kenyang. Aduh gitu ya. Ya saya mungkin deketin. Ya jangan terlalu. Betul, saya membenarkan itu. Cuma artinya kita harus bisa menghargai posisi kita berada di mana. Kalau kita nggak bisa menghargai diri kita posisinya di mana, akhirnya seperti kayak orang di pinggir-pinggir jalan itu yang dia tidak sadar posisinya di mana, betul? Nggak pakai baju, nggak lain itu dia nggak sadar posisinya di mana. Maka kita berbeda, kita nggak sama dengan itu. Maka hati kita rasakan seperti itu. Makan di restoran, mungkin makan kayak ini selain makan siang ya, break. Berarti kan ketemu, contoh mungkin ketemu orang banyak di luar kita yang ada di ruangan. Mungkin ada teman yang lainnya, orang-orang yang lainnya kegiatan juga sama makan di situ. Jadikan itu kayak kita mau dapetin rezeki. Orang lagi bawa duit, langsung datang, ya udah ambilin ya, gitu. Tapi Pak dari mana? Gitu. Jadi rasa itu tadi itu sebuah energi yang akhirnya itu narik. Akhirnya orang ngerasain oke, saya nyaman dengan kamu. Maka saat saya nyaman dengan kamu, apapun yang kamu keluarkan, oke saya akan ikut. Itu dari jalan. Sederhana kan? Ya, kalau Anda yang sekarang lagi butuh-butuh gitu lakuin. Gitu ya. Kalau saya caranya beda, ya. Maksudnya kok nggak gitu, tunggu lah. Bukan levelnya berbeda. Cara saya tambahin lagi. Caranya saya tambahin lagi, orang datang. Tapi saat orang datang, saya nggak nunggu orang itu untuk nyapa saya dulu. Orang datang kelihatan. Iya datang. Oke, saya dulu. Gimana kabarnya? Kosong. Tapi saya sudah narik tuh dia datang. Bukan saya yang datang. Beda. Bisa Mas Bayu? Insya Allah bisa. Karena saya metodenya, caranya seperti itu. Gimana Mas Bayu? Nanti dulu satu-satu, jangan semuanya di empat, nanti nggak bisa. Oke. Berapa menit lagi ya? Maka caranya sebenarnya adalah memahami adanya realita lain. Nah, bahwa kita memahami kita ternyata berada di dua dimensi, yaitu adanya dunia kuantum. Di Quran disebut Zahra. Zahra itu kalau di Quran dulu disebut biji sawi. Biji sawi itu kecil nggak? Kecil banget. Saya suka nanam di situ, sawi itu kecil banget. Kalau nanam saya nggak pakai pinset ngambilnya. Tapi kalau sekarang era sekarang makin dalam pun kelihatan, yaitu namanya atom. Nah, dunia kuantum itu merupakan akses kita menuju kebahagiaan, kemuliaan, kejayaan, ketinggian, keberkahan. Itu aksesnya lewat sini. Makanya bawa diri kita, hati kita, tadi saya ngomong realitanya wajar saja. Ketemu orang wajar, tapi dalam hati kita harus berada di dunia kuantum. Kita akses semuanya. Ketemu orang anggap dia lagi bawa rezeki buat kita. Jadi akhirnya apa? Rasanya pun dia tertarik. Makanya kenapa dulu waktu kenalan sama pasangan, kayaknya kan gitu kan dia lagi di sana, kayaknya lagi gini. Gayanya lagi cari perhatian, bahasa umumnya, betul nggak? Tapi itu sebuah energi yang menarik buat dia untuk memperhatikan Anda. Saat dia memperhatikan, Anda kok bisa pas lihat, akhirnya apa? Saling lihat, betul nggak? Itu yang harus bisa kita lakuin untuk bagaimana sekarang praktek di jalannya Allah. Saya pengen rezeki Mas Bayu, duit, oke, caranya Allah. Ya Allah, kepingin ya Allah ini. Engkau yang kirimkan semua makhluk sekitar untuk kirimkan ya. Siapapun itu, saya anggap itu adalah titipan Kau. Lihat orang, kan tadi contohnya,
Bayangin kalau orang itu ngambil Anda ngambil duit, jelas ngambilnya. Set, set. Tapi jangan kelihatan fisiknya. Sekali lagi ngomong. Ya. Jangan kelihatan gini kayak ini orang kan ngapain nih orang gitu. Tapi rasakan. Makanya kenapa kalau ngomongin deh, ayo. Orang yang sering bicara bisnis yang berhubungan dengan marketing pasti diajari sebuah tatapan pertama itu adalah hal yang terpenting. Pernah nggak dapat ilmu itu? Kalau belum dapat itu berarti perlu belajar lagi. Sebuah tatapan pertama itu adalah hal yang terpenting. Itu yang dimaksud ini. Ilmu Al-Quran sudah jelasin, tapi diambil oleh orang Barat, dipraktekin. Gaya pertamanya salaman, set, betul nggak? Orang di situ tuh satu momen menarik energinya biar sama, langsung. Nah kita saat ini harus kita jaga. Katanya gimana? Kalau sesama laki-laki, kalau momen seperti ini ya mungkin pandemi, oke. Salamannya dengan salaman komando. Kalau sesama perempuan, terserah amannya gimana. Kalau perempuan sama laki, itu sebuah tarikan. Gitu. Masa kita kalah dulu? Kita yang punya, tapi diambil oleh orang lain yang dipakai. Maka kesalahan-kesalahan kecil kita menghalangi dari dunia. Maka caranya bagaimana? Termasuk nggak yakin itu. Nah itu apa ya? Kesalahan kecil. Masa iya sih Mas Bayu gitu bisa? Cobain deh. Jangan percaya saya, tapi mau juga cobain, tes. Coba deh. Hari ini boleh dites, besok boleh dites siapapun deh. Dimanapun Anda berada langsung rasakan dia sedang membawa rezeki buat Anda. Dan itu jangan langsung keburu langsung disikat. Maksudnya jangan keburu langsung didek gitu. Tarik dulu kondisinya. Baru setelah itu pelan-pelan cari momen sapa. Assalamualaikum. Kalau itu orang sudah jelas sesama dengan muslim, hubungan, kopiah. Kalau semuanya beda nggak jelas, siang lagi apa? Orang pasti pertama mesti ngasih sekat dulu. Kenapa? Berarti itu tanda dia belum bisa satu frekuensi sama kita. Nah caranya gimana Mas Bayu? Terus pancarin yang kita sering lakukan saat kenalan sama orang sudah ngasih sekat itu, kita mundur. Betul nggak? Kita nggak yakin, aduh gue nggak percaya rek. Ya malah energi kita malah energi nggak bagus. Gitu. Makin kita lihat orang respon gitu, makin kita tambah. Caranya gimana Mas Bayu? Banyak. Kita orang muslim tuh banyak cara naikkan energi. Cara yang paling mudah pakai ayatnya Allah, pakai ayatnya Al-Quran. Maka caranya gimana Mas Bayu? Sambil ngobrol, sambil nanyain, selipin ayat yang Anda punya. Yang paling gampang apa? Kulhu, tahu nggak? Nggak hafal? Apa di luar kepala itu ya? Kulhu wahad itu. Kan itu sebuah bentuk pengakuan loh. Kulhu wahad, ya Allah yang paling esa. Betul nggak? Allahu samad, kepadamu saya minta, betul nggak? Loh, engkau tidak memiliki anak dan tidak diperanakan, betul nggak? Itu sebuah bentuk pujian ke Allah yang itu menyautkan hati kita, energinya masuk di hati kita, orang akhirnya meluluh hatinya. Awalnya yang ngasih sekat ke kita, akhirnya oh iya. Lah kita deketin orang los-losan, apalagi pakai ilmu-ilmu yang kita punya lagi. Oh ilmu LLP itu gini Mas Bayu, ilmu aduh, gak main semua. Caranya gitu. Oke, itu kuantumnya, aksesnya ada di situ. Melihat sesuatu yang tidak tampak, tapi dampaknya luar biasa. Al-Quran tampak enggak? Tampak hanya bacanya, hurufnya, tapi kekuatannya enggak tampak. Nanti ada fotonya, nanti sesi feeling. Bentar, saya mau info ini zuhur jam berapa ya? Oh iya benar, sudah ada 11.24 ya, sudah lewat. Oke, saya lanjutin ini dulu ya.
Dunia lebih dalam dari Zahra yang digambarkan dalam Al-Quran itu adalah biji sawi. Tapi dalam teknologi sekarang adalah atom. Kita lihat bom nuklir Nagasaki, setara itu beratnya cuma 0,7, tapi setara dengan 20 kiloton TNT. Selama ini yang kita pakai bom meriam, tahu bom meriam ya? Besi, ukuran 1 kilo, kita tembakkan ke tembok, boom! Yang hancur berapa? Tembok aja sekian, betul nggak? Tapi kalau pakai dunia kuantum, dunia atom bahasanya, pakai bom atom ukurannya 1 kilo, ditembakkan di tembok. Bom gitu ya. Tuh, ada. Bom gitu ya, mohon maaf yang kaget ya. Bom gitu. Yang hancur berapa? Bisa jadi satu Surabaya yang kena, betul nggak? Karena pakainya dunia kuantum, pakainya atom. Sama persis kalau sekarang Anda nembak mau cari customer, partner, apapun orang yang mau mengantar rezeki buat Anda pakainya bom meriam. Bisa sih, tapi capek. Tembak bom, satu bom, capek. Makanya kenapa kalau lagi komunikasi 1 orang, 2 orang, 3 orang, ya kayaknya capek banget. Ya mau pakai meriam. Pakainya bom atom. Serangnya apa? Langsung pakai bom atom, serang boom. Itu yang saya pakai tadi. Saya nyambungnya ke Anda semua. Kalau Anda mungkin caranya tadi di awal bom meriam, silaturahminya satu persatu. Kalau saya sudah kombinasi. Caranya lihat nama Anda dulu, saya sambung sudah selesai. Baru setelah itu ketemunya saya sambung manualnya. Jadi 2 serangan, ya. Tuh, caranya seperti itu. Makanya kalau semua yang lagi praktek, ya silakan pada praktekin. Serangnya 2. Dunia kuantum realita Anda serang 2-duanya. Ini perumpamaan, sebuah pemahaman biar kita gampang. Maka gambar sederhananya adalah ini. Nanti kita akan bahas. Dunia kuantum, kalau secara umum ini, gambarnya secara umum ada benda, ada dalamnya adalah molekul, dalamnya atom, partikel, dalamnya lagi kuanta, energi, super energi. Teknologi sekarang Indonesia bahkan dunia masih sampai di energi. Teknologi dunia masih sampai di energi, tapi Al-Quran sudah nyampe di super energi. Nah sekarang kalau kita ingin kekuatan yang lebih besar dari diri kita, aksesnya kemana? Melalui super energi, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Sederhana. Teknologi semua ilmu yang kita punya saat ini pun dunia bahkan itu levelnya masih di energi. Tapi kalau Al-Quran itu sudah sampai di super energi. Nah caranya kalau kita tinggal pertanyaannya, mau dalam diri kita energinya mau super apa biasa? Super, maka caranya aksesnya ini. Makanya dari tadi saya selipin dong dari beberapa pengalaman saya, amalan saya yang saya pakai itu. Saya pakai Al-Fatihah, saya pakai Kulhu, saya pakai yang lain-lain, dan itu lain-lain masih banyak. Itu sebagian. Itu tadi. Maka kalau kondisi apapun nggak sesuai dengan kita, nyaman kita. Kadang kalau kita di cancel gitu ya, ditolak sama orang, rasanya gimana? Kok ditolak sih? Padahal aku sebulan ini ya forming, ada yang tahu forming nggak? Nggak tahu. Oh ya sudah, berarti perlu ditambah lagi kayaknya ya. Itu jurus lagi marketing itu. Ya. Sudah 1 bulan ini kok kenapa ternyata nggak closing? Nah, tapi kalau sudah pakai ini, walaupun nggak closing, itu kita tenang, nyaman. Tapi yang jelas hanya butuh waktu dia untuk datang lagi. Mas Bayu gak iso, aku nyoba semua ya aku melok Mas Bayu gitu. Dan itu bukan cuma 1, 2, 3 orang, banyak saya gitu. Terserah deh, kita sudah jalin, ternyata dia nggak bisa. Contohnya, nggak closing. Ya sudah kita lepas, ya sudah nggak apa-apa deh silakan. Tapi di momen yang lain nanti tahu-tahu dia datang, wes aku milo kamu, wes gak ero, wes aku nama lo tambah gak jelas, wes milo kamu lah gitu. Ya terserah kamu ngomong aku ikut, wes pokoknya kamu ngomong aku ikut. Sampai gitu. Itulah kenapa, karena kita nariknya sudah beda. Saya ngomongin bisnis semuanya, nggak ngomong bisnis satu momen nggak, tapi bisnis semua hal pasti butuh yang namanya marketing.
Dan cara marketingnya ini paling top. Paling top. Oke? Nah, sekarang kita bawa ke diri kita. Manusia. Nah, manusia di sini itu ada kehidupan, ya, dunia kehidupan, ada nasib. Dalamnya ada karakter, ada kebiasaan, ada tindakan. Di dalamnya lagi dampaknya, ini garisnya. Kekuatannya di dunia kuantum dalam diri kita ada di kiri garisnya. Maka ada kekuatannya sinkronisasi dari pikiran, perasaan, dan spiritual. Sinkronisasi ini. Kadang pikiran kita bagus, tapi hati kita masih gak bisa, betul nggak? Ya. Saya tahu Mas Bayu sedekah itu pasti nambah rezeki, betul? Tapi saat sedekah Anda 1 juta, kuat hati Anda? Nah, berarti gak sinkron kan? Kalau sudah hati gak sinkron, gak bisa dibawa ke spiritual, gak bisa. Padahal Anda sudah jelas, jaminan dari 1 juta, gantinya minimal itu 10 juta. Kenapa? 10%, 10 kali, betul? Kalau mau dibawa lagi ke surat Al-Baqarahnya lebih dalam lagi, sampai 700. Berarti kalau 1 juta gantinya 700 juta. Saat perasaan Anda sudah siap, maka spiritualnya mantap. Saat sudah mantap semuanya, narik itu dari uang. Nah, PR-nya sekarang gimana Mas Bayu? Yuk nanti kita bahas satu persatu. Mulai pikiran, perasaan, dan spiritual. Oke, kita lanjut nanti setelah zuhur. Karena sekarang sudah zuhur, setengah 12, kita break. Saya kurang tahu sudah siap atau belum di